Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Rahayu. Halo Halo Sobat Sobat Saintis, Saintis, selamat malam dan selamat datang kepada para pembicara dan seluruh Sobat Saintis dalam acara Get to Know Papa SN, Sharing Session Open Recruitment Kabinet periode 2023-2024 yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023. Bersama saya, Putu Pranka Putri Widyastari dan rekan saya, Mikadek Hana Jensiani Bria sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka sebelum kita memasuki acara, ada baiknya kita kenalan dulu nih dengan pembicara kita pada malam hari ini. Malam ini kita kedatangan narasumber dan pembicara yang sangat keren loh. Pembicara kita adalah para anggota Perhimpunan Pelajar Sains Nasional yang sudah memiliki pengalaman dan juga kompetensi di bidang dan divisi mereka masing-masing. Wah, siapa aja ya mereka? Yang pertama ada Kak Kevin Arya Mudita nih, selaku Presiden dari Perhimpunan Pelajar Sains Nasional. Yang kedua ada Kak William Philip selaku Wakil Kepala Eksekutif 1 Bidang Internal. Dan juga ada Kak Ohan Prada selaku Wakil Kepala Eksekutif 2 Bidang Eksternal. Dari Direktorat Sekretariat Jenderal, kita kedatangan Kak Adil Salvino selaku Sekretaris Jenderal dan juga Kak Ella Raputri selaku Sekretaris 3. Dan dari Direktorat Keuangan, Kebendaraan, dan Kewirausahaan, kita ada Kak Amelia Khaironisa nih sebagai Direktur Keuangan, Kebendaraan, dan Kewirausahaan. Dan juga dari Direktorat Acara dan Operasi, kita kedatangan Kak Ahmad Zaki selaku Direktur Acara dan Operasi, dan juga ada Kak Nazmi Ansori serta Kak Arkan Fadli selaku Asosiat Direktorat Acara dan Operasi. Dari Direktorat SDM dan Keanggotaan ada Kak Zaki Atar Faruk selaku Direktur STM, SDM, dan Keanggotaan, dan juga ada Kak Samudra Ilham nih selaku Asosiat Direktorat SDM dan Keanggotaan. Dari Direktorat Hubungan Masyarakat dan Institusi, kita kedatangan Kak Farhan Pratomo selaku Direktur Hubungan Masyarakat dan Institusi, dan juga Kak Olivia Embun selaku Partnership Associate dari Direktorat Hubungan Masyarakat dan Institusi. Ada juga Kak Garang Livaldin selaku Spesialis Kimia Direktorat Akademik Riset dan Keilmuan, dan juga Kak Nova Wiwit Putra selaku Spesialis Ekonomi Direktorat Akademik Riset dan Keilmuan. Yang terakhir, dari Direktorat Riset Pengembangan dan Statistik, kita kedatangan Kak Andini Nareswari selaku Asosiat Direktorat Riset Pengembangan dan juga Statistik. Nah, gimana nih Sobat Saintis? Siapa nih yang udah penasaran dengan informasi yang akan dibawakan oleh narasumber-narasumber kita yang keren ini? Boleh dong dikasih tahu reaksinya sebelum kita lanjut ke acara berikutnya. Tapi diingatkan ya Sobat Saintis untuk saling kondusif dalam menjaga situasi dan suasana rapat kita hari ini demi kelancaran acara pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke acara berikutnya, ada baiknya kita berdoa dulu nih sesuai agama dan juga keyakinan masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, baik Sobat Saintis, acara selanjutnya akan ada kata sambutan dari Presiden Perhimpunan Pelajar Sains Nasional, yaitu Kak Kevin Arya Mudita. Kepada Kak Kevin, waktu dan layar dipersilakan. Selamat malam untuk teman-teman semuanya. Selamat datang untuk para peserta yang telah hadir di acara pada kali ini, Get to Know Open Recruitment PPSN. Nah, saya sangat senang bisa berada di sini, di depan teman-teman semua pada hari ini untuk memberikan sambutan singkat. Sambutan saya tidak akan lama-lama. Pertama-tama, izinkan saya berterima kasih kepada seluruh panitia, pengurus PPSN yang telah membantu serta menyiapkan acara yang luar biasa ini. Semoga nanti hingga akhir, di saat kita lengser, acara ini dan juga proses seleksi dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala suatu apapun. Perhimpunan Pelajar Sains sendiri bagi saya adalah wadah yang sangat luar biasa, karena selama setahun saya memiliki kesempatan sebagai Presiden PPSN, saya sendiri merasakan banyak perkembangan positif dalam diri saya. Saya memiliki kesempatan untuk memainkan peran penting dalam pembentukan arah perhimpunan dan menciptakan pengalaman yang berharga, memori yang tidak akan terlupakan bagi saya sendiri maupun semoga teman-teman PPSN.
Untuk rekrutmen kali ini, saya ingin menekankan pentingnya nilai-nilai kolaborasi, inovasi, dan kepemimpinan dalam menjalankan tugas sebagai pengurus. Melalui kerjasama tim yang baik dan saling menginspirasi, saya harapkan kita dapat menghasilkan hasil yang sangat positif dan dapat memperluas pengetahuan sains dan teknologi, pengetahuan sains di seluruh Indonesia. Nah, selama proses rekrutmen ini tentu bakal ada banyak suka duka untuk para peserta sekalian ya. Suka untuk yang lolos dan duka untuk yang masih harus mengambil kesempatan di lain waktu. Nah, tapi saya ingin para peserta sekalian dapat mengambil hikmah dari proses yang kita jalani bersama ini. Kalau misalnya positif, misalnya keterima, saya harapkan kerjasamanya, saya harapkan kontribusinya yang aktif dan juga membawa dampak positif. Nah, untuk yang tidak keterima pun, saya ingin mengucapkan selalu semangat, karena selalu ada banyak kesempatan. Untuk PPSN sendiri juga tahun depan masih buka lagi, open recruitment tahun depannya lagi masih buka, jadi selalu ada kesempatan untuk bergabung ke dalam komunitas yang luar biasa ini. Nah, mungkin cukup sekian saja sambutan singkat dari saya. Saya ingin mengucapkan semangat, selalu berusaha untuk menjadi diri kalian yang lebih baik dari diri kalian yang kemarin. Itu saja sambutan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Wah, baik. Terima kasih banyak Kak Kevin atas sambutannya yang sangat hangat dan meriah ya untuk kita semua. Baiklah Sobat Saintis, nah sekarang kita akan masuk ke inti acara pada malam hari ini, yaitu sharing session Get to Know PPSN. Yang pertama, kita akan masuk ke pemaparan informasi mengenai Open Registration. Maka dari itu, ayo kita dengarkan mengenai Open Registration yang akan dibawakan oleh Kak Zaki dan juga Kak Kevin. Kepada Kak Zaki dan Kak Kevin, kami persilahkan. Nah, nampaknya ada kendala teknis nih Sobat Saintis. Harap tunggu sebentar ya. Nah, daripada kita agak diam-diaman, mending kita lihat dulu nggak sih ini muka-muka Sobat Saintis yang bakalan menjadi next generation PPSN tuh yang kayak gimana? Bener nggak sih, Han? Iya nih, benar banget. Banget. Ayo dong di on cam, tunjukkan kalau kalian tuh semangat untuk menjadi anggota PPSN. Nah, gimana nih para narasumber? Apakah sudah siap untuk presentasinya? Siap dong, Kak. Waduh, narasumbernya udah semangat banget nih Sobat Saintis. Jadi jangan lupa ya dicatat biar nggak sia-sia tuh semangat narasumbernya. Oke, baik deh kepada narasumber, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. MC-nya keren banget tadi ya, Kak Priya sama Kak Hana. Keren banget kalian. Give applause dulu dong buat mereka, guys. Keren banget jadi MC di malam hari ini. Waduh, keren banget. Oke, sebelumnya, kalau misalkan lihat nih ya, PPSN, Perhimpunan Pelajar Sains Nasional. Oke, apa sih yang kalian pikirkan di benak kalian gitu ya? Oh, organisasi biasa. Oh, organisasi apa sih ini sebenarnya gitu loh. Ini kan kayak, kok tiba-tiba ada organisasi ini dari mana gitu kan. Kayak, kok baru denger gitu ya. Nah, oleh karena itu, izinkan saya untuk menjelaskan hari ini, apa itu Perhimpunan Pelajar Sains Nasional. Tapi sebelum itu, ya balik lagi tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya William Philip Karnadi. Di sini saya selaku Wakil Kepala Eksekutif 1 yang mengatur bagian internal dari PPSN seperti acara dan operasi, sumber daya manusia, riset, dan lain segalanya. Nah, PPSN ini nih adalah part of bagian dari Aliansi Komunitas Talenta Indonesia yang berasaskan di Balai Pengembangan Talenta Indonesia, di Puspresnas atau kalian tahunya sebagai Pusat Prestasi Nasional,
di bawah Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Indonesia. Nah, kalau kalian lihat, waduh, ini isinya berarti anak-anak OSN semua ya. Waduh, gitu kan. Kok kayaknya hektik banget nih, belajar terus nih. Aduh, bawa-bawanya kalau anak biologi bawa Campbell, kalau ekonomi bawa buku Menkyo, gitu ya. Kalau matematika bawa buku heuristik gitu ya kemana-mana ya. Tenang guys, kita nggak seperti itu. Kita di sini have fun bareng nih kan, lihat sendiri deh. Ini background-nya itu kayak fun banget, kita ngawas gitu ya. Oke, boleh next slide. Oke, di sini kita akan membahas kurang lebih 5 hal. Yang pertama adalah pengertian visi dan misi dan tujuan dari PPSN itu sendiri. Lalu yang kedua ada struktur organisasi PPSN. Lalu yang ketiga ada informasi rekrutmennya, bagaimanakah rekrutmennya, dan kalian harus catat ini baik-baik informasi rekrutmennya supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Lalu keempat ada job desk-nya gitu ya. Nanti kalau misalkan lihat, aduh saya pengen yang mana nih gitu. Saya suka yang mana. Nah, kan bisa job desk dan program kerjanya. Terus yang kelima, nah yang kelima ini nih paling tunggu-tunggu biasanya nih, yaitu highlight event-nya. Kalian bisa, dengan ikut PPSN ini, kalian bisa ikut event-event yang benar-benar seru, menambah pengalaman kalian, seperti Kak Kevin Arya bilang tadi, gitu ya. Oke, boleh di next. Nah, berikut adalah sedikit dari banyak hal yang kami PPSN telah rasakan kurang lebih selama 1 tahun ini. Kalian bisa lihat di sini, kita di sini bukan cuman belajar, bukan cuman kerjain doang, enggak. Tapi di sini kita bakal ikut banyak hal gitu ya, ikut merasakan banyak pengalaman gitu. Kalau misalnya kalian lihat di sini seru-seru dong fotonya, ini lagi di mobil gitu ya, ini lagi senam gitu. Terus kayak gitu juga foto bareng juri-juri KSN gitu ya. Lalu juga ada pelatihan dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya kalian bergabung dalam PPSN, kan akan merasakan hal ini juga. Yang tentunya hal ini seru banget loh guys, bener-bener kayak life worth time lah, worth it banget tentunya. Apalagi kalian dapat sertifikat, dan nanti kalau misalnya kalian ikut program-program seperti uji coba OSN dan lain sebagainya, kalian bisa mendapatkan honor, yang mana lumayan untuk uang jajan kalian. Ya, itu sedikit fun dari PPSN. Oke, next boleh tentang kami di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini, ada logo PPSN. Logonya itu diambil dari logo Olimpiade Sains Nasional dan juga lingkaran-lingkarannya itu menandakan lingkaran dari warna-warna OSN gitu ya. Dan di sini kita lihat bahwa PPSN sendiri merupakan organisasi yang menjadi wadah, yang menjadi tempat kita kepada seluruh talenta sains Indonesia. Siapa talentanya? Yaitu kita sendiri, kita semua di sini yang ada di Zoom meeting ini, yang bertujuan untuk mengembangkan bukan cuma dari akademik, tapi dari sosial, serta nasionalisme dan persatuan kepada saintis muda di Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami memiliki visi dan misi. Boleh next slide, Kak Kevin Andreas. Jadi di sini ada 2 Kevin ya. Ada Kevin Arya selaku presiden sama Kevin Andreas gitu ya. Jadi jangan ketukar-tukar ya guys ya. Di sini ada 2 Kevin gitu ya. Oke. Itu merupakan salah satu keunikan PPSN juga, kita punya 3 Kevin dan 5 Muhammad Zaki. Itu merupakan keunikan yang sangat amat hakiki sekali ya guys di PPSN ini. Oke, balik lagi ke slide-nya. Di sini kita memiliki visi dan misi. Jadi PPSN ini tentunya harus punya visi. Semua organisasi yang baik harus ada visi untuk menghimpun, membentuk, dan mengembangkan kita semua talenta sains muda Indonesia dalam berbagai kegiatan, dalam berbagai lini untuk memajukan penetrasi ilmu pengetahuan serta meningkatkan minat sains generasi muda di Republik Indonesia. Jadi di sini kita juga sebagai agen promotor bahwa Olimpiade Sains Nasional itu sebenarnya nggak terus belajar, nggak cuma terus ngafalin Campbell, nggak terus kerjaan TO doang gitu ya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut, kita punya misi, yaitu membuat wadah dan menghimpun berbagai talenta sains Indonesia dalam sebuah komunitas yang saling mendukung dan harmonis. Kalian bisa garis bawahi, yaitu saling mendukung dan harmonis, di mana di sini kita benar-benar bareng, kita benar-benar di sini kompak gitu ya, dan harmonis tentunya, untuk mewujudkan organisasi yang baik, organisasi yang kuat. Lalu kedua, di sini kita juga membina dan mengarahkan minat dan bakat generasi muda dalam bidang sains. Di sini kita membina orang, tapi kita juga akan dibina melalui diklat yang nanti akan saya jelaskan di slide sharing event-nya ya. Dan yang mana itu bisa menambah pengetahuan, yang Kak Ervan tadi itu di chat juga. Lalu yang ketiga di sini, sesuai dengan
mimpi dari Indonesia sendiri, yaitu mengembangkan rasa nasionalisme generasi muda melalui sains untuk mewujudkan generasi Indonesia emas tahun 2045, di mana harus mempunyai SDM yang unggul. Dan melalui agen PPSN, kita diharapkan dapat menjadi salah satu bibit unggul untuk Indonesia emas tahun 2045. Pastinya kita tentunya ingin melihat negara kita maju sendiri, bukan? Oleh karena itu, next slide, izinkan saya untuk memperkenalkan struktur organisasi baru periode tahun 2023 dan tahun 2024. Jadi struktur organisasinya itu apa aja sih gitu ya, kalau misalnya dilihat-lihat kan kayak, waduh ini ada tabel lagi gitu ya. Nah yang pertama ada Dewan Eksekutif. Nah Dewan Eksekutif di sini terdiri dari saya, Kak Ervan, dan Kak Ohan gitu ya. Lalu di sini juga ada Sekretariat Jenderal, lalu ada fasilitasi program kerja, Direktorat Keuangan dan Pembiayaan gitu ya, atau bendahara, lalu ada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan, lalu juga ada Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang akan menyeleksi kalian nantinya adalah Direktorat Sumber Daya Manusia tentunya. Lalu di sini Direktorat Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Teknologi Informasi. Lalu juga ada Direktorat Akademik, Riset dan Keilmuan. Kalau kalian suka misalkan suka belajar, kalian suka riset, kalian suka buat jurnal, nah kalian bisa masuk sini. Karena di sini kan akan dibina, kalian akan membuat artikel yang bagus banget tentunya, kan nanti dipublish. Lalu di sini juga ada pusat-pusat dan Departemen Himpunan Alumni OSN. Dan juga di sini presidennya akan diketuai oleh Duta OSN sendiri. Kalau kebetulan tahun kemarin itu Kak Kevin Arya merupakan Duta Olimpiade Sains Nasional. Beliau dari Olimpiade Sains Nasional bidang geografi. Oke. Baik, kalau begitu saya serahkan berikutnya kepada Muhammad Zaki untuk slide berikutnya. Layar dan waktu saya persilahkan. Baik, bisa sebelumnya. Baik, terima kasih Saudara Kevin. Baik, terima kasih Saudara William Philip atas waktunya. Berikut adalah segmen informasi rekrutmen untuk open recruitment yang akan kita lakukan. Ini informasi penting ya. Ini meliputi masa, kemudian juga persyaratan dan semacamnya. Jadi harap dicatat jika ingin daftar. Baik, slide pertama. Berikut adalah lini masa open recruitment. Ya, ini terbagi dalam 2 gelombang ya. Gelombang pertama ini adalah yang sekarang ini, pendaftaran praseleksi administrasi yang dari 7 sampai 15 Juli 2023, kemudian ada tes kompetensi dan inteligensi DKI yang akan dilaksanakan di tanggal 21 sampai 22 Juli. Kemudian ada wawancara bersama dari tanggal 26 sampai 30 Juli 2023. Berikut ini adalah untuk yang gelombang kedua yang nanti akan diselenggarakan, yaitu meliputi pendaftaran praseleksi administrasi seperti yang sebelumnya, namun beda tanggal. Untuk ini pendaftaran praseleksi administrasi dari tanggal 4 sampai 10 September, untuk tes kompetensi dan inteligensi dari tanggal 15 sampai tanggal 16, kemudian untuk wawancara bersama dari tanggal 22 sampai tanggal 26. Next, selanjutnya. Berikut adalah syarat dan ketentuan untuk menjadi anggota PPSN dan melamar ya. Yang pertama, berstatus keluarga negaraan sebagai warga negara Indonesia, WNI, kemudian berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945, serta terbebas dari pengaruh radikalisme dan ideologi yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Berusia minimal 15 tahun dan maksimal 25 tahun pada tanggal 1 Januari 2023. Berstatus aktif sebagai siswa-siswi jenjang SMA sederajat, mahasiswa-mahasiswi aktif perguruan tinggi, atau tamat SMA sederajat dan atau tamat pendidikan tinggi. Merupakan peserta Olimpiade Sains Nasional jenjang SMA serendahnya pada tingkat provinsi. Merupakan medalis Olimpiade Sains Nasional untuk pelamar pada formasi Direktorat Akademik Riset dan Keilmuan atau ARK, atau merupakan peserta Olimpiade Sains Nasional serendahnya pada tingkat provinsi, namun memiliki prestasi medalis di bidang kejuaraan karya ilmiah seperti LKIR BRIN dan OPSI. Bersedia berpartisipasi aktif selama 1 periode kepengurusan. Selanjutnya. Terbebas dari pengaruh obat-obatan terlarang seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, memiliki kepribadian yang jujur dan dewasa secara emosional, patuh pada aturan dan profesional dalam menjalankan tugas, bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan dapat mempertahankan integritas diri, bersedia bekerja dalam tim dan menerima instruksi dari atasan, serta memiliki kemampuan untuk memimpin dan diikutsertakan dalam kepemimpinan, memiliki manajemen waktu yang baik dan dapat menyesuaikan skala prioritas, dapat bekerja di bawah tekanan dan dalam lingkungan kerja yang dinamis, dapat menyesuaikan waktu kerja dengan zona waktu Indonesia Barat WIB UTC+7 bagi pelamar yang berdomisili di luar negeri,
bersedia menjaga martabat diri, nama baik Perhimpunan Pajak Sains Nasional, Aliansi Komunitas Talenta Indonesia, dan lingkungan kerja di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kerjanya sistematika seleksi meliputi pendaftaran perseleksi administrasi yang mengenai pengisian formulir pendaftaran yang memuat kolom biodata, pengalaman, keahlian, peminatan, formasi, deskripsi alasan, dan komitmen fakta integritas. Peserta tidak perlu memberikan CV atau membuat dokumen sejenisnya, karena proses pendaftaran hanya menggunakan satu dokumen formulir yang disediakan oleh panitia. Kemudian untuk tes kompetensi dan inteligensi (TKI), TKI terdiri dari 2 buah subtes, yaitu tes pengetahuan keorganisasian (TPK) dan tes keterampilan khusus (TKK) dengan durasi masing-masing 90 menit dan 60 menit. Materi uji pada TPK meliputi manajemen organisasi, komunikasi tertulis, kepemimpinan, manajemen diri, dan pengambilan keputusan secara keseluruhan termuat dalam 10 butir soal esai. Sedangkan TKK mengujikan 3 butir soal praktikum tertulis berupa penyelesaian permasalahan yang berkaitan pada direktorat yang diminati. Kemudian untuk tahap terakhir ada wawancara bersama, pelamar dapat memilih jadwal wawancara sesuai kesediaan masing-masing selama sesi tersedia. Kemudian pertanyaan wawancara menekan pada aspek personalia dan karakter. Pertanyaan tambahan dari panitia jika ada, dan koordinasi komitmen serta kesediaan untuk mencapai. Saja. Berikut adalah sampel formulir pendaftaran yang bisa dilihat ini yang akan diisi jika ingin mendaftar ke PPSN. Ya, berisi biodata diri dan semacamnya, dan juga ada skill set ya, dan juga informasi lainnya. Ya, berikutnya. Untuk segmen sampel soal TKI tes masuk PPSN ini akan saya serahkan kepada saudara Kevin Andreas ya. Saudara Kevin, silakan. Oke teman-teman. Nah, kalau untuk tahap-tahap yang lain, misal wawancara dan lainnya, pasti kalian udah familiar banget lah dengan tipe-tipe seleksi seperti itu. Tapi bagaimana sih dengan soal TKI? Pasti kalian bosan pertama kali dengar kan? Nah, untuk memperjelas lagi, aku sebagai koordinator untuk soal TKI, aku bakalan memberikan contoh soalnya nih. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan, soalnya itu bakalan sebanyak 13 butir studi kasus. Ini contohnya. Ini adalah contoh untuk soal yang berorganisasi ya, jadi yang umum. Dan ini tentang manajemen waktu. Nah, jadi kalian nggak perlu khawatir seperti kalian bagaimana sih cara menjawabnya atau apakah soalnya sangat sulit. Sebenarnya tidak terlalu. Itu lebih ke menguji kalian bagaimana kalian menyelesaikan sebuah masalah di kehidupan nyata juga. Jadi tidak perlu khawatir. Misalnya ini ya, Anda diharapkan dengan sebuah kondisi di mana Anda adalah seorang anak kelas 12 yang sibuk untuk mempersiapkan diri untuk olimpiade juga, mempersiapkan diri untuk ujian perguruan tinggi, ujian akhir semester, dan juga Anda juga merupakan seorang anggota OSIS dan akan melaksanakan sebuah kegiatan dalam waktu yang dekat. Nah, bagaimana sih Anda membagi waktu untuk memastikan semua kegiatan itu berjalan dengan seimbang? Dan bagaimana memprioritaskannya? Jadi, seperti sebuah kejadian di kehidupan nyata juga, jadi nggak perlu terlalu khawatir. Dan di sini juga ada indikator penilaian. Jadi, kami sebagai penyeleksi juga mengharapkan kalian tuh memberikan jawaban sesuai dengan indikator ini, tentu saja. Jadi, itu untuk menilai apakah kalian bisa memberikan jawaban seperti yang diharapkan. Di sini berarti diharapkan bagaimana Anda memberikan langkah-langkah yang efektif, lalu bagaimana memprioritaskannya dan bagaimana efektivitasnya seperti yang tadi aku sebutkan. Lalu durasinya juga tadi sudah disebutkan, dan untuk soal yang umum ya, manajemen waktu, itu sebanyak 10 soal, dan juga bagian yang khusus, kalau yang khusus itu lebih ke divisi yang kalian pilih. Misalnya kalau kalian pilih tentang acara dan operasi, tentu saja kalian diharapkan dengan kondisi bagaimana cara kalian memanage sebuah acara gitu. Kalau misalnya divisi lain pasti sesuai dengan divisi yang kalian pilih. Jadi kalian diharapkan untuk memahami apa sih kegiatan yang dihadapi oleh divisi yang kalian akan pilih nanti. Begitu, sekedar mengenai soal TKI. Mungkin aku bakalan lanjutkan ke pembicara selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Kevin. Tapi ini kan Kevin Andreas ya, kayak Kevin Andreas gitu. Ada 2 Kevin, sekali lagi ada 3 sorry gitu ya. Jadi kayak
Ya, di sini banyak Kevin. Siapa tahu ntar nanti Anda mau jadi Kevin keempat atau Kevin kelima, nah silakan join PPSN. Mau jadi Muhammad Zaki yang keenam, boleh. Atau mau jadi William yang kedua, boleh. Ya, di sini seru banget tentunya. Nah, di sini saya akan membahas tentang badan eksekutif, karena saya di sini adalah wakil eksekutif satu yang mengurus bagian internal, jadi saya akan membahas. Oke, berikutnya. Di sini saya bersama Kak Ohan dari IPB yang akan membahas badan eksekutif ini. Oleh karena itu, boleh di next slide, Kak Kevin Andreas. Oke. Nah, badan eksekutif ini sebenarnya itu tidak dicantumkan. Sekali lagi, tidak dicantumkan di formulir pendaftaran. Kenapa? Di sini saya tuliskan ada kata tidak bisa Anda sendiri yang memilih, tapi Anda yang akan dipilih oleh anggota PPSN dan SDMK. Oleh karena itu, saya akan menjelaskannya lagi dari poin kedua. Nah, badan eksekutif sendiri itu dipilih melalui seleksi oleh Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui wawancara dan tes tertulis singkat. Jadi di sini saya akan sharing sedikit pengalaman saya. Waktu dulu saya itu bukan badan eksekutif. Saya dulu tuh ngelamarnya itu di bagian acara dan operasi. Dan mendapatkan juga wakil ketua dari acara dan operasi. Lalu di sini saya sendiri mengajukan diri saya untuk menjadi badan eksekutif, lalu nanti akan diberikan Google Form di mana kita akan mengisi gitu ya, mengisi entah ada visi misi atau enggak hal-hal apa yang kami ingin kembangkan dan lain sebagainya. Nah, lalu dari G-Form ini nanti orang-orang SDMK lah, orang-orang pengembangan sumber daya manusia lah yang akan memilih tersebut. Nah, di sini ada Bang Zaki atau Fataruk yang akan memilih biasanya sama Kak Alvaro. Nah, dipilihnya itu pertama ada seleksi tes tertulis singkat di G-Form. Lalu setelah tes tertulis singkatnya itu kita akan di-invite ke grup WA. Lalu nanti akan jadwalkan wawancara. Kayak apa yang kalian lakukan dengan PPSN gitu. Lalu setelah 2 tes ini, akan terpilih beberapa orang, kalau misalnya angkatan saya ada 3 orang, yang akan melakukan FGD atau Focus Group Discussion. Jadi di sini FGD-nya terbuka, jadi nanti akan ada forum kayak, kalian tahu nggak, kayak DPR gitulah ya, DPR versi PPSN gitu. Jadi kayak, banyak gitu ya di Zoom, anak PPSN semua join, lalu nanti akan dikasih topik, lalu nanti kita bertiga ini akan memimpin FGD-nya. Gitu. Kita akan berusaha jawab-jawab, lalu nanti peserta akan anggota PPSN lainnya akan nanya-nanya ke kita. Contoh, misal masalah lomba kentang di Indonesia, gitu ya. Misal topiknya itu masalah lomba kentang di Indonesia. Nah, biasanya tuh nanti peserta kan anggota-anggota PPSN pada nanya gitu kan, mau ngapain nih sama sama lombanya. Terus itu juga misal masalah tentang kurasi Universitas Indonesia. Lomba kentang bisa masuk UI, OSN, malah nggak masuk UI. Nah, itu kan masalah kan. Nah, di situ kita akan melakukan FGD atau Focus Group Discussion bareng-bareng rame-rame. Nah, setelah melakukan FGD, orang-orang atau anggota PPSN lah yang akan menentukan peran dan bagian dari badan eksekutif yang kalian ambil. Jadi misalnya nih, kalian bertiga, terus kan udah nih FGD. Yang menilai itu adalah anggota-anggotanya. Lalu nanti akan dikasih G-Form untuk melakukan pemilihan atau voting. Misalnya nih, Kak Kevin Andres cocoknya di mana nih gitu. Apakah di eksekutif 1, eksekutif 2, atau jadi ketua eksekutif. Nah, itu nanti memilih, lalu nanti ya seperti biasa, pemenangnya dengan voting tertinggi akan dijadikan ketua eksekutif. Seperti itu. Nah, sisa 2-nya lagi akan menjadi wakil eksekutif 1 atau wakil eksekutif 2 sesuai kemampuan dan kriterianya. Nah, sekian dari saya. Oke, kalau begitu saya serahkan kepada Kak Ohan di sini. Halo Kak Ohan, ya boleh sharing juga di next berikutnya. Semuanya, kenalin, nama aku Ohan Prada Hebriski Sitorus. Aku merupakan wakil eksekutif 2 bidang eksternal PPSN untuk tahun ajaran ini. Jadi di sini singkat cerita aja ya. Aku dulu untuk wakil eksekutif, aku itu ada 3 yang dipilih, ada Ervan, ada William, sama aku. Jadi aku sama William itu dari direktorat yang sama, yaitu acara dan operasi. Jadi tahun lalu itu ada perang saudara ya. Walaupun perang dalam artian bukan perang ya, tapi debat-debat sedikit begitu. Oke. Jadi kita langsung aja ke pokok pembahasan kita mengenai badan eksekutif. Jadi badan eksekutif ini memiliki peran utama
yang dibagi menjadi 4 jabatan, yaitu Presiden PPSN, Kepala Eksekutif, Wakil Eksekutif 1 bidang internal, Wakil Eksekutif 2 bidang eksternal. Lalu Dewan Eksekutif bertindak sebagai pengambil keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan berbagai pertimbangan dari anggota direktorat terkait. Jadi untuk Dewan Eksekutif ini layaknya eksekutif suatu perusahaan, jadi bertugas untuk mengambil keputusan, tetapi pengambilan keputusannya tidak bisa dilakukan sepihak, harus dengan pertimbangan dari pihak-pihak lain. Selanjutnya untuk tugas pokok dari Badan Eksekutif itu adalah memutuskan kebijakan-kebijakan internal maupun eksternal PPSN berdasarkan pertimbangan dari direktorat-direktorat terkait, lalu memberikan fungsi lain yang berkaitan dengan operasional PPSN maupun event yang diadakan PPSN kepada direktorat-direktorat, mengkoordinasi hubungan antar anggota PPSN dibantu Direktorat SDM, mengkoordinasi hubungan PPSN dengan organisasi lain dan masyarakat dengan bantuan Direktorat Hubungan Masyarakat dan Publikasi, mewakili ataupun menunjuk wakil PPSN dalam acara akti ataupun undangan organisasi lain, dan menginisiasi acara-acara dan kebijakan baru berdasarkan kondisi aktual PPSN dan pertimbangan dari berbagai direktorat. Mungkin untuk Badan Eksekutif penjelasannya itu aja. Nanti kalian juga bakal dapat info yang lebih lagi setelah kalian masuk, karena kembali lagi Badan Eksekutif ini bisa dilakukan pemilihannya itu, kalian bisa masuk ke Badan Eksekutif itu kalau kalian sudah diterima dahulu menjadi anggota PPSN. Jadi mungkin itu aja dari aku. Next. Oke. Sebentar. Oke. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, di sini saya akan presentasikan mengenai Direktorat Hubungan Masyarakat Publikasi, yaitu perkenalkan saya Muhammad Farhan Patomo. Saya ini selaku Direktur dari Direktorat Hubungan Masyarakat Publikasi. Nah, sebenarnya apa itu Direktorat Hubungan Masyarakat Publikasi ini? Jadi, next mungkin. Jadi, Direktorat Hubungan Masyarakat Publikasi ini merupakan satu komponen penting dalam PPSN, di mana kita sendiri juga berperan dalam hubungan masyarakat. Adalah sebuah hal di mana kita berkomunikasi dan juga berhubungan dengan orang lain. Seperti dalam hal ini, kita berhubungan dengan pihak, di situ ada banyak sekali fotonya. Jadi, hubungan masyarakat mempunyai sebuah peran penting, yaitu dalam berhubungan dengan semua pihak itu, baik dalam internal, eksternal, maupun bahkan pihak-pihak lain. Seperti satunya adalah kita lihat ada dari PPTI, ada dari komunitas lain, dan lain-lain. Mungkin bisa lanjut. Oke, pertamanya adalah di sini kita mengonsep, merencanakan, dan juga mengevaluasi kegiatan teknis yang berhubungan dengan eksternal dan multimedia. Jadi ada dua hal di sini, yaitu eksternal dan multimedia. Itu yang jadi poin utama kita. Contohnya seperti komunikasi publik, sosial media, aset multimedia, melaksanakan publikasi kegiatan, dan lain-lain. Tugas pokoknya apa? Kita ini ada 5 tugas pokok, yaitu pertama, mengarahkan dan jadi penanggung jawab utama yang menanggung direktorat terkait. Dan juga dalam hal ini kita yaitu fokusnya ada rancangan. Yang kedua yaitu kita mengurus media sosial resmi PPSN. Kalian lihat ada yaitu PPSN, IG ppsn.id di Instagram. Ada sekitar 9.000 followers, 9.700 followers, dan mungkin bisa ditambah juga. Mungkin nanti bisa 10.000. Jadi ini ada juga kita mempublikasi evaluasi sosial media dan menanggapi respon singkat publik dalam bentuk Q&A. Atau bahkan DM mungkin kita juga terima. Yang itu ketiga, mengurus hubungan antara PPSN dan institusi eksternal, lewat ajakan kerjasama maupun dalam bentuk lainnya. Yaitu ada komunitas talenta, ada yang lain-lain seperti bahkan BPTI dan Puskesmas. Yang keempat yaitu mengurus hubungan antara PPSN dan masyarakat umum, membuat rancangan kegiatan untuk menguatkan koneksi masyarakat dan juga PPSN secara umum. Dan selanjutnya adalah dalam hal ini kita membuat kegiatan. Apa yang kita lakukan selanjutnya? So what now? Jadi ada berbagai pihak, ada berbagai institusi, ada berbagai lembaga yang mengajak kita kerjasama, terutama komunitas talenta, dan let's just do it. Ayo kita lakukan, kita buat kerangkanya, kita buat mekanismenya, eksekusi. Dan yang last but not least,
menyediakan berbagai aset multimedia yang dibutuhkan PPSN seperti kemudian desain dan grafis. Jadi kita di sini menyediakan terutama desain dan grafis, itu sudah yang terakhir bisa kalian lihat ada stylenya sudah bagus sekali di Instagram. Mungkin yang nanti kalau kalian mau suka desain grafis mungkin bisa join ke sini. Next. Oke, makasih Kak Farhan. Jadi perkenalkan semuanya, nama aku Vivian dan aku dari Direktorat Multimedia dan Teknologi Informasi. Kali ini aku bakal jelasin unit kerja dalam Direktorat Hubungan Masyarakat dan Institusi. Pertama, tentunya ada direktur dan wakil direkturnya yang kalian itu sebagai direktur berfungsi untuk menaungi seluruh direktorat tersebut dan kalian yang menjadi ketua, seperti ketua yang mengatur anggota-anggota kalian dan mengkoordinasi anggota-anggota tersebut untuk melakukan tugas-tugasnya misalnya. Lalu kemudian ada Public Relations Associate, tugasnya yaitu untuk mengelola kegiatan komunikasi pemasaran, press release, mewakili PPSN sebagai pihak eksternal, copywriting, dan pemasaran media sosial agar tercapai jangkauan luas dan pertumbuhan penjualan yang optimal. Kemudian yang ketiga ada Social Media Manager Associate. Nah, tugasnya untuk melakukan kegiatan promosi penjualan dan event melalui pemasaran media sosial secara efektif sehingga membantu peningkatan penjualan. Lalu selanjutnya ada Partnership and Sponsorship Associate yang bertugas untuk mengelola kegiatan kerjasama dengan mitra komunitas atau mitra media baik dalam hal media partnership ataupun sponsorship. Mengurus persuratan dan administrasi dalam kemitraan lantas institusi, melakukan pencatatan administrasi pihak yang terkait dengan kontrak kerjasama dan atau yang pernah terikat dalam kemitraan. Terakhir ada Multimedia Associate yang bertugas untuk mengelola dan mengoptimalkan media sosial sebagai sarana publikasi dan penyajian informasi seputar Olimpiade Sains Nasional, serta memproduksi berita dan konten kreatif dan mewadahi kreativitas dan opini talenta sains Indonesia. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Olivia Mbun dari perwakilan Direktorat Hubungan Masyarakat dan Institusi dulunya. Mungkin fun fact dulu ya, aku kasih tahu ke kalian bahwa di tahun ini itu ada peleburan 2 direktorat, yaitu Direktorat Hubungan Masyarakat dan Institusi dan Direktorat itu. Nah, sekarang nama direktoratnya itu Direktorat Hubungan Masyarakat dan Publikasi, teman-teman. Nah, terus kira-kira di direktorat ini kedepannya kita bakal ngapain aja sih itu? Yang pertama, kita bakalan melakukan publikasi secara berkala di akun sosial media Perhimpunan Pelajar Sains Nasional, terutama di Instagram sama LinkedIn gitu. Terus yang kedua, kita mengelola akun sosial media Perhimpunan Pelajar Sains Nasional dalam hal ini yaitu Instagram dan kita bakal ngepost story, Q&A di Instagram itu kita juga yang hold teman-teman. Jadi kalau kalian ngisi Q&A terus yang jawabin Q&A itu ada di Direktorat Hubungan Masyarakat dan Publikasi gitu. Terus selanjutnya melakukan partnership dan kemitraan dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan komunitas talenta, komunitas sains nasional dan pihak-pihak lainnya gitu. Nah, jadi beberapa kali PPSN collab event gitu dengan komunitas talenta seperti PLCAS, kemudian Visioner gitu. Kita melakukan beberapa event collab gitu. Nah, yang menjadi perwakilan sebagai partnership dan kemitraannya itu juga Direktorat Hubungan Masyarakat dan Publikasi nantinya gitu. Kemudian berinteraksi dengan audiens di Instagram melalui komentar dan Q&A. Berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BPI dan komunitas talenta gitu. Itu OSNP, beberapa anggota dari Direktorat Hubungan Masyarakat dan Publikasi gitu ikut juga ngawasin dalam event OSP kemarin gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman semua ada yang familiar mukanya sama aku mungkin ya terutama gitu. Jadi kemarin aku juga ikut jadi pengawas di OSP gitu.
Nah, anak-anak PPSN gitu menjadi perwakilan buat ini adalah anak-anak dari Direktorat Hubungan Masyarakat gitu, karena kan kita juga yang megang narah hubung PPSN gitu, jadi dianggapnya ya sudah lebih berpengalaman dalam hubungan masyarakat seperti itu. Kemudian mengevaluasi mengenai kegiatan yang sudah dilakukan dalam waktu sebulan sekali gitu. Seperti direktorat lainnya juga, kita melakukan evaluasi tentang segala aktivitas yang udah kita lakuin selama 1 bulan. Oke, selanjutnya teman dari direktorat berikutnya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, berikut adalah Direktorat Hubungan Masyarakat ya, Sumber Daya Manusia dan Keanggotaan. Ya, terima kasih. Iya, sumber daya manusia keanggotaan itu memiliki fungsi utama, peran utama, yaitu mengurusi perihal sumber daya manusia anggota PPSN. Mulai dari pengembangan, evaluasi, serta pendisiplinan anggota, Direktorat SDM juga mengurusi perihal komplain, masukan, dan saran dari anggota PPSN. Menyusun dan mengadakan pemilihan SKL PPSN, serta menyelenggarakan open recruitment dan sebagainya. Direktur SDM juga memiliki beberapa sumber untuk menunjang fungsinya, yaitu talent and performance management, database management, dan juga complaints, feedback, and mediation. Tugas pokok direktorat meliputi merancang serta melaksanakan open recruitment anggota baru PPSN bersama dengan direktoratnya, yaitu ini, merancang serta mengadakan pemilihan PPSN untuk memilih anggota badan eksekutif, kemudian mendata setiap anggota PPSN di dalam database, serta menjaga database tersebut, serta mengolahnya untuk keperluan program kerja direktorat lainnya jika diperlukan, serta juga untuk penilaian kita. Yang berkaitan dengan fungsi talent and performance management. Kemudian melakukan evaluasi performa anggota PPSN, kemudian menerima dan mengumpulkan kritik dan saran serta menyelesaikan konflik. Ya mungkin ya untuk Direktorat SDMK itu orientasinya lebih ke arah ke dalam, ke arah manajemen internal, bukan ke eksternal ya. Sehingga mungkin program kerjanya lebih ke arah seperti ini, seperti evaluasi dan semacamnya. Untuk tahun ini kami telah melakukan itu ya, sudah melakukan program kerja seperti pemilihan eksekutif, dan itu menjadi alasannya kenapa sekarang Kak William Phillips serta kawan-kawannya itu juga menjadi kepala badan eksekutif, serta juga kita melaksanakan open recruitment sekarang ini yang kita lakukan. Kemudian juga di tahun sebelumnya juga itu kami juga melakukan satu rapat luar biasa mengenai pelanggaran. Iya, pelanggaran. Kami ada pelanggaran ya. Ya seperti itu, pelanggaran di antara anggota kami. Iya, jadi istilahnya ya, jika Direktorat SDMK sudah bergerak ya, kalau dalam hal perihal anggotaan, biasanya itu adalah hal yang serius. Ya, mungkin itu saja ya dari kami. Ya. Ya, ini juga ada konsep melatih serta memberi dari ini. PPSN melatih kemampuan serta memiliki kinerja menjadi kawasan lebih baik di masa depan. Direktorat SDMK melatih seluruh anggota untuk lebih baik dalam berorganisasi dengan adanya pelatihan kemampuan dalam bentuk diklat, leadership training, dan lain-lain. Mungkin untuk hal ini saya itukan ke saudara itu saja ya, Muhammad Samudra Ilham. Oke, cek. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya melanjutkan ya dari kakak yang sebelumnya. Jadi bagi teman-teman ya yang belum lolos ke tingkat OSN, jadi jangan bersedih hati lagi ya, karena peluang kamu selanjutnya itu mungkin saja berada di komunitas sains nasional ini. Nah, boleh di next ke slide selanjutnya, Kak. Oke, jadi kita di PPSN juga enggak cuman melatih kepemimpinan dan melatih pengalaman juga, tetapi kita membangun jejaring juga. Karena kita di dalam banyak ya orang-orang yang dipenuhi orang-orang yang bertalenta hebat, peraih penghargaan nasional. Nah, di sana teman-teman jika ingin masuk dan lulus di PPSN ya, dan nanti teman-teman dapat membangun jejaring yang luar biasa dengan orang-orang yang hebat-hebat. Nah, boleh dilanjut, Kak?
Oke, komunitas kami ini berbeda ya dari yang lain, dari organisasi-organisasi yang lain, karena PPSN sendiri ya, dia di bawah naungan Puspesnas dan jajaran, ya sebagai berkewajiban juga untuk menggait dan mengevaluasi agenda tahunan ya. Untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Puspesnas dan jajaran. Nah, misalnya itu kayak merekomendasikan Mohon maaf ya, sepertinya ada kendala teknis ya. Baik, saya akan melanjutkan yang menghentikannya. Komunitas yang berbeda, PPSN yang berada di bawah naungan Puspesnas berkewajiban untuk terus mengusung agenda tahunan tersebut sejak dikomunikasikan kepada Puspesnas dan jajaran. Selanjutnya, komunitas yang bersama melihat serta mengomunikasikan problematika kawasan untuk konsulen dan kompetisi pemerintahan sebenarnya tidak memberikan atmosfer yang kompetitif seperti itu apa yang disebutkan oleh Bang Williams di awal lomba-lomba pemerintahan, kemudian kecurangan saat PPSN berlangsung. Ya, selanjutnya. Keanggotaan kita berasal dari seluruh penjuru Nusantara. Iya, sangat diverse, sangat beragam dari Sabang sampai Merauke, serta dari beragam elemen masyarakat juga. Selanjutnya. Nah, ini adalah universitas asal dari anggota-anggota kita. Ada Unibrau, ada ITB, ada UGM, ada NUS, bahkan National Institute of Singapore, kemudian ada ITS, dan lain-lain. Bahkan ada YOFI, jelas ya. Kemudian ada Monash, ada Pajajaran, Nagoya, dan sebagainya. Baik, berikutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Kami serahkan kepada Direktorat berikutnya. Ya, terima kasih atas waktunya. Sekarang giliran saya sebagai perwakilan Sekretaris Jenderal untuk mempresentasikan tugas dan job desk dari Sekretaris Jenderal. Next slide, please. Ya, Sekretaris Jenderal itu secara nggak langsung dia berada di bawah badan eksekutif. Jadi dia sering berkoordinasi dengan divisi eksekutif. Terus peran utama dari divisi Sekretaris Jenderal yang pertama yaitu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan serta pemberian bantuan administrasi dan kesekretariatan untuk pelaksanaan program kerja, terutama mengenai jika ada request surat, misalnya surat tugas beberapa anggota ke PTI atau dan sebagainya, itu Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab untuk membuat dan memberikan suratnya. Lalu jika ada rapat General Assembly, kami bertugas untuk melakukan notulensi dan disimpan di drive. Tugas pokoknya kurang lebih ada 8. Yang pertama itu membuat kebijakan dan perencanaan administrasi serta kesekretariatan, lalu memberikan masukan dan bantuan kepada badan eksekutif dan Dewan Komisaris mengenai kebijakan organisasi, lalu membuat dan mengklasifikasikan surat keluar dan surat masuk. Ini kami buat arsipnya melalui Google Spreadsheet atau Microsoft Excel gitu. Jadi setiap surat yang keluar itu kami catat gitu. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan surat yang lalu itu kami bisa mudah untuk ceknya gitu. Lalu yang keempat yaitu menghadiri rapat pleno, rapat kerja, rapat istimewa, atau secara singkat kami sebutnya sebagai General Assembly. Yang kelima itu melakukan sinergi dengan direktorat terkait untuk sosialisasi, implementasi, pengawasan dan pengelolaan pelaksanaan kebijakan organisasi. Yang keenam itu menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan untuk membina kepercayaan dan kemampuan manajemen organisasi. Yang ketujuh yaitu membuat matriks program kerja berbentuk Gantt. Dan yang terakhir itu memberikan teguran atau peringatan kepada pengurus yang
lalai dalam melaksanakan program kerjanya. Next slide, please. Halo, bisa next slide? Oke, ini beberapa program kerja yang sudah kami lakukan. Yang pertama itu menerbitkan atau mengeluarkan kurang lebih sebanyak 20 surat selama periode kepengurusan selama tahun 2022 hingga tahun 2023. Lalu mengeluarkan 5 nomor sertifikat. Jadi sertifikat itu ada kayak sertifikat panitia, sertifikat anggota itu seperti kayak Get to Know OSN dan sebagainya gitu. Lalu yang ketiga itu mengarsipkan surat ke dalam file spreadsheet. Yang keempat itu ikut berpartisipasi dalam penyusunan AD dan ART organisasi. Dan yang terakhir itu membuat notulensi di rapat kabinet atau general assembly. Lalu untuk keterangannya, template surat dan notulensi itu akan disediakan melalui Google Drive. Jadi setiap anggota sekretariat jenderal itu akan mendapatkan akses untuk membuka Google Drive PPSN gitu. Jadi kalau misalnya ada tugas untuk membuat surat itu bisa langsung dibuat melalui Google Drive gitu kan. Bisa secara real time gitu, lalu bisa disimpan dan diarsipkan melalui Google Spreadsheet. Sekian, terima kasih. Mungkin bisa saya kembalikan pada direktur selanjutnya. Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Amalia Khairunisa selaku Direktur dari Direktorat Keuangan dan Pembiayaan. Nah, apa sih peran utama dan tugas dari Direktorat ini? Bisa next slide, Pak. Bisa minta tolong next slide? Oke. Nah, jadi ada peran utama dan tugas pokok dari Divisi Direktorat Keuangan dan Pembiayaan. Untuk peran utama dari Direktorat ini adalah yang pasti mengelola pemasukan dan pengeluaran kas dengan bekerja sama dengan anggota lainnya untuk menjaga keuangan PPSN. Jadi, keuangan internal PPSN itu seluruhnya yang menghandle adalah Direktorat Keuangan dan Pembiayaan. Untuk tugas pokoknya apa aja? Ini ada 11 tugas pokok. Yang pertama adalah mengawasi semua transaksi dan sistem pencatatan keuangan. Keuangan semuanya diurus oleh. Yang kedua ada mengelola pendanaan dan merancang strategi pencarian dana organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi sebagai Direktorat Keuangan, kita juga perlu merancang strategi pencarian dana yang sesuai untuk kebutuhan organisasi atau keperluan organisasi. Dan yang ketiga ada melakukan penagihan dan pembayaran kepada pihak internal atau eksternal. Jadi ketika PPSN melakukan event dan kerjasama terhadap pihak internal atau eksternal untuk pembayaran dan penagihan atau sistem pendanaannya itu dilakukan oleh Direktorat Keuangan juga seperti itu. Yang keempat, ada mengelola sistem pencatatan keuangan yang sesuai dengan pengeluaran, pembukuan, pengelolaan kas dan bank. Nah, jadi sudah sebagai tugas dari Direktorat Keuangan juga untuk melakukan pembukuan dan juga membuat laporan keuangan itu sendiri. Yang kelima, ada melakukan pencatatan transaksi dan pembukuan keuangan yang akuntabel, relevan, dan tepat waktu. Jadi harus bertanggung jawab untuk melakukan pembukuan keuangan secara akuntabel dan relevan. Lalu yang keenam adalah mengelola penggunaan dan pencatatan kas organisasi. Untuk pencatatan kas dan penggunaannya itu semuanya diatur, untuk pengeluaran dan pemasukannya dicatat oleh Direktorat Keuangan. Yang ketujuh adalah mengelola cash flow organisasi dengan cermat dan profesional. Lalu kedelapan ada memastikan laporan keuangan harus akurat dan tepat waktu. Lalu yang nomor 9, melakukan monitoring, evaluasi kerja, serta mengupayakan tindak solutif guna meningkatkan kinerja. Jadi ketika ada kinerja atau kegiatan dari PPSN, Direktorat Keuangan juga perlu untuk mengupayakan tindakan solutif untuk meningkatkan kinerja dari organisasi PPSN sendiri. Lalu yang ke-10 ada merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan pemasaran untuk membantu peningkatan pertumbuhan penjualan. Nah, di Direktorat Keuangan dan Pembiayaan kita sendiri ada program kerja untuk melakukan promosi atau penjualan merchandise. Nah, itu juga akan dilakukan di Direktorat Keuangan, utamanya di Entrepreneurship Associate. Dan yang terakhir adalah merencanakan serta mengarahkan kegiatan promosi dan event yang berdampak positif bagi branding organisasi, khususnya PPSN dan penjualan. Oke, sekian dari saya. Untuk selanjutnya, saya serahkan lagi kepada pembicara selanjutnya. Terima kasih.
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini aku bakal mewakili dari teman-teman Direktorat Acara atau Fasilitas Program Kerja yang akan mempresentasikan nih tentang direktorat kami. Mungkin bisa langsung di next slide aja. Oke, nah Direktorat Fasilitas Program Kerja itu sebenarnya ataupun bisa disebut juga sebagai Direktorat Acara dan Operasi ya. Jadi intinya peran utama dari Direktorat ini yaitu adalah merencanakan, menjalankan, serta memantau kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi seluruh tahapan acara sesuai fungsi manajemen dengan baik. Misalkan kemarin kita juga udah ngelaksanain PPSN Goes to School yang untuk SMA dan SMP dan SD, itu juga jadi kami dari Direktorat Acara atau Fasilitasi Program Kerja sendiri punya tupoksi untuk apa ya, untuk memanage acara dari awal, dari pre-eventnya, terus main eventnya, sampai nanti untuk di post event seperti berbagai macam kegiatan lainnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen banget nih gimana sih caranya manajemen acara, bagaimana cara kita buat acara yang seru banget di PPSN ini, yang mungkin seru tapi masih edukatif gitu. Nah, bisa banget buat join di Direktorat Fasilitasi Program Kerja. Nah, mungkin untuk tugas pokoknya sendiri ini ada banyak. Aku sebutin dulu ya satu persatu. Nah, untuk yang pertama itu ada melaksanakan fungsi manajemen dengan baik mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi seluruh tahapan acara. Jadi kita tuh dari divisi acara, bagaimana sih cara kita mengemas suatu acara di PPSN ini dari sebelum acaranya dimulai, waktu acaranya dimulai, dan setelah acara itu selesai. Kemudian yang kedua adalah membuat susunan acara secara rinci dan spesifik, itu sebagai bentuk perencanaan acara, nanti kita buat rundown dan lain sebagainya, buat bagaimana sih kira-kira divisi apa aja yang perlu untuk involve ataupun diikutsertakan dalam kegiatan di PPSN ini. Kemudian yang ketiga adalah mengatur jalannya acara mulai dari persiapan hingga acara selesai. Sama seperti yang tadi ya, bagaimana cara kita memanajemen acara, dan kemudian yang keempat itu adalah mengelola materi dan konsep acara. Jadi kita tuh ngembangin juga, jadi kita di situ bisa mencurahkan ide kreatif kita. Ini kira-kira kita tuh membuat apaan sih, tujuannya apa, dan bagaimana cara kita untuk mencapainya gitu. Misalkan dengan adanya seminar ataupun tanya jawab, ataupun kita juga sebagai divisi acara ini juga membantu di pengerjaan PO. Jadi kita kayak gimana sih cara kita ngebungkus satu acara tuh biar jadi lebih menarik gitu. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah mempublikasikan acara yang direncanakan bekerja sama dengan direktorat lainnya, misalkan HMI ataupun MTI, ataupun ya direktorat lainnya yang sekiranya relevan dengan pekerjaan kita saat itu. Dan kemudian ada 6, yaitu menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang diajak kerjasama demi terselenggaranya acara. Jadi kita juga menghubungi berbagai macam pihak ya yang sekiranya relevan dengan acara-acara yang kita buat. Jadinya nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan awalnya ya. Jadi intinya kita berkewajiban dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan acara, dan pastinya berbagai macam kegiatan di PPSN ini, berbagai macam acara kita pegang, jadi pastinya lebih seru. Jadi buat yang pengen join dan pengen mengembangkan acara, manajemen acara, dan skill-skill lainnya, bisa banget nih join di Direktorat Fasilitasi Program Kerja. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Arkan Fadil Tausa. Wah, keren banget nih Zaki. Makasih atas pemaparannya. Nah, selanjutnya lanjut ke nomor 7, yaitu mengatur dan menciptakan suasana kondusif saat pelaksanaan acara. Nah, jadi ketika acara tersebut berlangsung, tugas kita nih untuk misalkan lagi ada masalah teknis. Nah, apa nih solusi yang bisa kita ambil untuk memastikan agar acara tetap berjalan lancar, baik sebelum, sesudah, maupun saat acara berlangsung. Lalu nomor 8, ya ini mengendalikan kegiatan acara dan operasional. Ya sama nih kayak nomor 7 tadi, kita harus memastikan semuanya berjalan sesuai dengan tujuan awal. Lalu nomor 9, kita harus memastikan segala keperluan dan kebutuhan selama acara, baik pada saat persiapan ataupun saat pelaksanaan itu tercukupi dengan baik. Misalkan kita butuh Zoom meeting gitu. Nah, gimana nih caranya untuk contohnya untuk memenuhi batas dari itu, apa nih yang perlu kita lakukan ya, ini misalkan untuk membeli Zoom Premium dan lain-lain, itu menjadi tugas kita juga. Lalu nomor 9 ya ini nomor 10 ya ini melakukan sosialisasi susunan acara kepada berbagai pihak yang terkait dengan acara tersebut. Ya sama nih kayak tadi yang nomor
6. Lalu yang terakhir adalah membuat laporan perencanaan dan penyelenggaraan acara sebagai salah satu pemenuhan data administrasi dan sebagainya. Jadi intinya kita di sini membuat seperti terms of reference ataupun rundown acara dan lembar pertanggungjawaban ini nanti kita yang buat. Jadi ayo buat kalian ini calon-calon PPSN yang baru untuk join ke Direktorat Fasilitasi Program Kerja biar kita bisa bareng-bareng untuk mengkoordinasi acara dan mengkonsepnya agar menjadi acara yang sukses dan berjalan dengan baik. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Andini Naleswari Diva sebagai perwakilan dari Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan. Sebelumnya, sekedar informasi bahwasanya kami itu dulu bernama Direktorat Research, Development, and Statistics. Dan insya Allah untuk pada kedepannya kami akan berganti nama sebagai Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan. Tentu saja dengan performa yang lebih baik dari nama sebelumnya. Izin next slide, Kak. Nah, untuk peranan-peranan direktorat kami sendiri, pertama, perencanaan, event, analisis, dan penentuan arah kebijakan PPSN dalam kerangka OSN atau Olimpiade Sains Nasional, berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan akademik yang berkaitan dengan OSN serta pengabdian terhadap masyarakat, evaluasi terhadap personil serta acara-acara yang telah dilaksanakan oleh PPSN, serta terlibat dalam penegakan disiplin anggota PPSN. Jadi, pada intinya, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan ini berfungsi dengan peranan utama sebagai seorang analisis dari kegiatan-kegiatan PPSN agar PPSN ke depannya dapat menjadi pengabdi masyarakat yang benar-benar bermanfaat untuk menampung para talenta sains di Indonesia agar benar-benar berimpact untuk bangsa kita ini. Selanjutnya, Kak. Dan untuk tugas pokok kami sendiri, yang pertama ada terlibat dalam penentuan arah kebijakan PPSN, terutama dalam penyusunan AD atau ART PPSN tahunan, berpartisipasi dalam persiapan penyelenggaraan event dalam hal analisis cost benefit, melakukan penilaian dan evaluasi kepada para anggota PPSN serta panitia pelaksana acara-acara PPSN, menegakkan integritas dan disiplin anggota PPSN, terutama berkaitan dengan citra dan nama baik PPSN. Turut serta dan meningkatkan kualitas peserta didik Indonesia, terutama berkaitan dengan penyelenggaraan OSN. Next slide, Kak. Untuk program kerja Direktorat tahun 2023 yang lalu, pertama kami mengadakan survei OSN kepada peserta OSN 2023, mutakhirisasi data peserta OSN 2002 sampai 2022, pelengkapan arsip belajar OSN 2002 sampai 2023, pendataan serta pemeringkatan kualitas dan prestige kompetisi akademis yang diselenggarakan lembaga atau universitas, pendataan talenta tersembunyi anggota PPSN untuk perihal pengisi acara event PPSN atau pembukaan atau penutupan OSN tingkat nasional. Boleh next slide, Kak? Nah, jadi ini adalah merupakan salah satu bentuk aset dari talenta anggota PPSN sendiri, yang dimana artinya Kakak Peter sendiri merupakan seorang sekadens yang sangat menghibur bagi anggota PPSN. Itu merupakan salah satu bentuk upaya kami agar kami itu dapat menampung seluruh talenta muda Indonesia, baik yang akademisi maupun yang memiliki talenta lain, tapi tetap dalam konteks ilmu pengetahuan. Mungkin sekian dari direktorat kami. Saya serahkan kepada direktorat selanjutnya. Oke, halo semuanya. Selamat malam. Di sini saya Naufal dan juga rekan saya si Galang akan membahas mengenai Direktorat Akademik Riset dan Keilmuan. Next. Oke, jadi Direktorat ARS itu adalah suatu direktorat yang memang benar-benar suatu direktorat yang cukup utama di PPSN karena kan kita juga terbentuk atas talenta-talenta sains. Sehingga kita punya beberapa peran utama di sini, yaitu yang pertama mengkonsep, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan teknis yang berhubungan dengan akademik riset dan keilmuan. Kemudian kita juga berkontribusi aktif dalam program akademik dan kalender akademik PPSN, dan dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi seputar pendidikan sains dan pelaksanaan OSN untuk siswa atau siswi jenjang SMA atau MA, SMP atau MTS, dan juga SD atau MI.
Kemudian Direktorat ARS itu juga memiliki beberapa subdirektorat dari sisi strukturnya, yaitu adalah dari Academic Associate dan juga Field Study Specialist yang terdiri dari 9 bidang sesuai bidang OSN. Jadi dalam di ARS itu ada kayak spesialis untuk ekonomi, kebumian, spesialis untuk kimia dan juga informatika dan juga yang lain-lain. Selanjutnya Kak. Oke, di sini kita juga memiliki beberapa tupoksi ya. Yang pertama adalah kita melaksanakan pengembangan kegiatan akademik yang tentunya dia sesuaikan dengan ITEK ya. Kemudian juga kita sebagai orang yang direktorat yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terbaru seputar OSN kepada masyarakat. Kemudian juga kita ikut berkontribusi dalam membuat karya ilmiah gitu, yang membahas strategi, inovasi, dan juga pengembangan pendidikan sains dan sistem pelaksanaan OSN di Indonesia. Kemudian kita juga terlibat aktif dalam setiap kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh PPSN, seperti tryout PPSN. Kemudian juga kita juga menghimpun, meninjau, mengoreksi, dan juga menyelesaikan karya ilmiah yang diajukan oleh pengurus-pengurus organisasi untuk jadikan konten dalam PPSN FYI. Selanjutnya dibahas oleh Kakak Galang. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Saya dari Direktorat Akademik Kesehatan dan Keilmuan, khususnya spesialis kimia ya. Di sini saya akan membahas tentang proja Direktorat ARS yang pertama. Ya, mungkin salah satu dari teman-teman di sini udah pernah ikut ya, yaitu tryout persiapan OSNK jenjang SMA, MA, dan SNMPTN. Nah, jadi memang tryout itu yang mengadakan dari yang merencanakan dan melaksanakan itu dari Direktorat ARS ya. Selain merencanakan, kami juga membuat naskah soalnya. Dari mulai setiap bidang, dari kimia, biologi, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu merencanakan serta melaksanakan tryout persiapan OSNP. Nah, sekarang tingkat provinsinya nih yang baru bulan kemarin Juni ya, kalau nggak salah. Nah, selain merencanakan, kami juga membuat soalnya. Jadi, kalau misalkan teman-teman ngerasa sulit gitu soalnya, ya wajar ya, karena itu dibuat oleh para orang yang berkompeten di bidang tersebut, yang sudah mendapatkan medali nasional bahkan internasional. Nah, setelah itu menjadi narasumber pada webinar khususnya OSN Expo jenjang SMA, MA, SNMPTN, dan SDMI. Lalu mengonsep, merencanakan, dan melaksanakan PN PPSN FYI. Kalau misalkan teman-teman lihat di feed IG PPSN, itu kan ada PPSN FYI ya. Nah, itu juga salah satu proja dari direktorat kami. Selanjutnya adalah membuat naskah akademik untuk mengisi konten PPSN FYI. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya lanjutkan ke direktorat lain. Terima kasih. Oke, baik teman-teman semua. Tadi kan kayak udah nih abis denger ya, aduh kayak pusing banget tulisan-tulisan semua, aduh pusing gitu kan, aduh palanya, aduh gitu kan liatnya kok tugasnya kok runtut gitu ya, tapi tenang guys, itu semua setimpal kok dengan apa yang kalian dapatkan. Nah, sama saya ini kita bahasnya seneng-senengnya aja ya guys ya, jadi aduh segala pikiran yang tadi ya disampingkan dulu lah ya nih. Sampai banyak banget testimoninya nih. Gimana nih anak PPSN nih? Boleh spam di chat nih seberapa serunya jadi anak PPSN nih. Embun aja saya bilang itu PPSN ini sih seru banget gitu ya. Karena emang seseru itu loh guys gitu loh. Emang benar-benar seseru itu. Kita bisa lihat ini foto-fotonya. Aduh mantap banget ya guys. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama kita next slide. Boleh next slide Kak Kevin. Oke, jadi yang pertama di sini itu ada diklat atau pelatihan dan pendidikan internal PPSN itu sendiri. Jadi seperti yang aku bilang, di sini itu kalian itu bukan cuma ngebina orang, tapi kalian akan dibina sama orang-orang yang jauh yang berpengalaman daripada kita gitu. Nah, karena di sini nih ada nih narasumber dari NDCC, ada juga di sini narasumbernya dari Velsi. Di sini juga kita akan belajar kayak gimana manajemen waktu, manajemen proyek, dan juga kalau misalnya ngadepin masalah kayak gimana sih cara ngadepin masalah di sini gitu, nggak ada yang tahu kan? Aduh, pasti nanti akan dikasih tahu tips and triknya, sama anak debat lagi.
Anak debat kan itu kan bisa jagonya kan menyelesaikan masalah gitu dengan solusi terbaik gitu ya, dengan status quo yang tersedia. Nah, itu ntar nanti akan di-spill sama anak debat. Aduh, jadi kan tidak usah takut, waduh ini gimana ya aku ya, start from mana ya? Aku kan bingung ini, aduh kan di OSN cuma belajar Menkyo doang, cuma belajar kurva doang gitu ya. Tapi tenang guys, di sini kita akan memberikan pengalaman lebih dan spesial, dan diklat ini gratis kok guys, jadi kan nggak perlu bayar. Kalau sudah bayar itu berarti itu tinggal telepon saya atau Ervan biar nanti kita urus itu ya bersama Kak Muhammad Zaki di SDM kayak itu merupakan pelanggaran, tapi ini gratis guys. Nah, satu hal yaitu diklat gratis, jadi ini seru banget. Dan di sini bukan cuma kayak dengerin materi dong, tapi ntar ada sharingnya, ada main kuisnya, ada juga cerita-ceritanya, ada juga buat proyek bareng. Jadi kalau kalian mikir, aduh ngapain sih, aduh dengerin doang, pandai biasa gitu ya, sambil dengerin Spotify gitu ya. Tapi ini benar-benar seru banget, nanti kalian juga akan ada proyek dan lain sebagainya. Dan ini gratis, jadi kapan lagi kalian bisa dapat diklat gitu ya, bersama-sama orang yang tepat, di tempat wadah yang dimana kalian bisa berkembang. Oke, kalau gitu next. Nah, boleh di next. Nah, ini merupakan salah satu yang ditunggu-tunggu nih bagi anak akti se-Indonesia. Salah satunya adalah PPSN. Nah, kalian bisa lihat di sini ada muka siapa nih yang familiar gitu ya. Mungkin ada yang tahu, boleh spam di chat gitu ya. Ini ada muka Pak Menteri Pendidikan kita, ya, Nadiem Makarim gitu. Di sini kita benar-benar sharing. Benar-benar di sana itu kita dapat nginep gratis, kita dapat uang juga, kita dapat konsumsi enak-enak semua. Dan di sana kita tuh bukan ketemu sama anak olimpiade doang, tapi kita di sana ketemu sama anak fiksi, sama anak olahraga O2SN, kita bisa ketemu sama yang kuliah pun kayak Timnas ataupun kompetisi robot Indonesia, dan juga medali-medali internasional baik di tingkat SMA, SD, SMP maupun di perguruan tinggi. Dan ini acara seru banget guys. Kalian bisa lihat nggak ini? Kita sama Pak Asep Sukmayadi nih habis main kuisis gitu ya. Walaupun timnya nggak fair ya, isinya ada anak IWA sama anak IGEOP nyasar ke sini, tapi ya nggak apa-apa guys, ini juga game gitu ya. Ini benar-benar seru banget. Ditambah lagi kalian di sini bisa dapat pengalaman-pengalaman baru. Ditambah lagi belum lagi kalian bisa tur Jakarta, diajak tur keliling. Nah tuh bener juara 1 tuh, bisa diajak ke Jakarta, keliling Jakarta, dan itu gratis ya guys. Justru kita yang dibayar loh ini di Besti ini, Bincang Prestasi Talenta Indonesia. Benar-benar seru banget. Ini acaranya kalau saya bilang mau ngulang lagi, mau dong ngulang lagi. Ini benar-benar seseru itu, dan memang ini benar-benar impian banget ya. Nah, acaranya nggak perlu keluar duit, tapi kita yang dapat duit. Nah, itulah prinsip dari Besti gitu. Jadi kan nggak usah takut, aduh ini acaranya bayar berapa, aduh pusing, duitnya nggak ada nih, duit OSN-nya habis servis laptop gitu ya. Nggak usah, justru kan acara-acara seperti ini yang akan menambah kantong kalian serta menambah pengalaman. Jadi kantong tebel, otak jadi runcing, dan juga mendapat pengalaman. Oke, ini seru banget tentunya, dan bener-bener emang seseru itu sih guys. Apalagi ntar nanti ada acara pesta bareng, nyanyi bareng, terus kayak gitu malam-malam keluar-keluar ke Indomaret. Nah itu seru banget, itu momen-momen yang tidak bisa dilupakan. Apalagi habis COVID kan di rumah kita diem, kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, tapi bisa keluar bareng teman-teman baru, bisa tambah followers Instagram. Tuh. Oke, next. Nah, ini ada tryout. Nah, tryout sendiri ini kita biasanya kita ngadain nanti yang buat soalnya seperti yang tadi dibilang, yaitu anak dari riset. Jadi kalau soal susah, soalnya anak riset, jangan salahin gue, jangan salahin kita. Soalnya anak riset ya, itu ada Naoval, ada Kak Galang, dan salahin mereka kalau soal susah. Jadi salahin kita. Nah, kalau saya nangis, nah gara-gara mereka tuh ya, jadi mereka yang nanggung. Nah, ini tryout kita buat juga di sini tentunya untuk menambah pundi-pundi uang PPSN, dan juga untuk bisa sekali lagi membina anak-anak Olimpiade untuk ke tahap provinsi, kabupaten maupun ke nasional gitu. Dan ini juga bisa menjadi salah satu portofolio besar. Kenapa? Kalian ngebuat soal yang dikerjakan puluhan ribu orang, itu kan portofolio yang besar gitu. Keren banget gitu kan bisa buat tryout yang dikerjain sama anak-anak Olimpiade Science Nasional. Itu kan yang keren guys. Pesertanya pun juga hampir sama kayak Olimpiade Science Nasional. Jadi kalian kalau buat tryout, aduh nggak usah gimana gitu ya guys ya. Oke. Nah kalau misalnya untuk kerjaan tryout ini sekali lagi ini urusannya riset dan akademi. Jadi kalau kalian tertarik untuk membuat soal, kalian pingin menyalurkan gitu ya. Aduh tahun ini gue susah banget nih dibuatin sama risetnya. Kalian daftar juga di sini biar kalian bisa buat soal susah, balas dendam
kasih ke adik kelasnya lagi gitu. Dan soalnya dijamin berkualitas gitu ya. Kalian bisa di Google nggak bakal ketemu. Nah, oke, next. Nah, ini berikutnya ada OSN Expo. Ini biasanya ini sebelum kabupaten, sebelum OSNK kita adain. Tujuannya buat apa? Buat kita itu kasih tahu orang-orang bahwa OSN itu tuh nggak semenyeramkan yang bayangkan. OSN itu memang seru. Dan tips-tips apa sih gitu untuk dapat menjuarai OSN. Dan pembicaranya pun kalau sekali lihat ya, di sini orang-orang jago semua nih ya, medali internasional dan medali nasional semua nih, kalau gitu sama Pak Asep lagi ada kepala BPTI di sini. Jadi kalian juga bisa menghandle acara seperti ini, dan kami bisa MC loh di acara seperti ini. Kapan lagi kami bisa ketemu sama Pak Asep, dan juga bisa menjadi moderator untuk orang-orang yang medalis internasional dan medalis nasional, untuk memperkenalkan serta memberikan tips and trick untuk juara OSN. Seperti itu. Nah, itu dari bagian aku. Berikutnya aku selain ke Kak Kevin Arya. Bukan Kevin Andreas ya, Kevin Arya. Oke, siap. Baik, saya izin melanjutkan. Terima kasih untuk Kak William yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya, highlight kita adalah seminar akbar spesial ke-77 RI. Ini seperti yang bisa kita lihat bersama ya, itu ada banyak tokoh-tokoh terkenal. Bahkan Pak Asep, kalau kalian bisa lihat itu yang paling atas, itu apa ya, Ketua BPTI pada kesempatan itu. Nah, itu bersedia hadir dan juga memberikan semangat intinya. Intinya sebenarnya adalah memberikan semangat untuk kita dengan tema ambisi bersinergi, merdeka berprestasi, berbakti. Selanjutnya. Nah, tentu saja salah satu program kerja dari PPSN adalah untuk mensosialisasikan mensosialisasikan wadah untuk OSN. Nah, karena itu kita tentu saja perlu mempresentasikan atau mensosialisasikan OSN itu ke sekolah-sekolah. Maka dari itu muncullah program PPSN Close to School yang kita pada saat Corona 19 ya, makanya kita harus terpaksa laksanakan secara daring. Namun hasilnya sangat luar biasa, bisa dilihat sendiri partisipannya ada banyak sekali dari berbagai sekolah di seluruh Indonesia yang berhasil kita laksanakan. Dan melalui program ini harapannya bahkan untuk sekolah-sekolah yang bisa dibilang pelosok-pelosok bisa terjangkau oleh OSN dan mengikuti OSN mendapatkan manfaat yang luar biasa seperti kita semua. Selanjutnya. Nah, ini mungkin yang hanya bisa dilakukan oleh PPSN. Ada banyak sekali organisasi-organisasi yang merupakan wadah OSN, tapi PPSN itu spesialnya itu di sini. Karena kita di bawah Pusat Prestasi Nasional dan juga nanti apa dayanya di bawah BPTI dan nanti apa dayanya di bawah Kemdikbud, kita memiliki kesempatan eksklusif untuk melakukan kunjungan kerja ke Pusat Prestasi Nasional. Di sini kita tidak hanya melakukan kunjungan kerja saja, kita juga disambut langsung oleh Pak Asep yang bersedia hadir, dan pada kesempatan itu kita dapat memberikan ide-ide untuk bagaimana meningkatkan OSN, meningkatkan komunitas-komunitas wadah untuk lomba-lomba lain juga, agar menjadi lebih baik di masa depan. Ini adalah eksklusif khusus untuk kita ya. Jadi karena itu jangan lupa untuk join PPSN kalian semuanya. Selanjutnya. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, PPSN adalah di bawah Puskesmas, yang juga berarti kita di bawah Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Nah, ini sekali lagi kesempatan eksklusif yang hanya dapat diberikan atau dapat diambil oleh kita sebagai organisasi resmi, komunitas resmi yang langsung berada di bawah BPTI. Selain itu, tingkat interaksi kita dengan Balai Pengembangan Talenta Indonesia maupun Pusat Prestasi Nasional juga tidak hanya berhenti di kunjungan kerja saja, tentu saja. Seperti yang bisa dilihat di highlight-highlight sebelumnya, terpampang logo BPTI dan Pusat Prestasi Nasional di beberapa poster kita. Nah, itu bukan hanya terpampang logo saja, tapi kita memang juga bisa berkesempatan untuk memiliki backingan, yaitu dari mereka sendiri. Seperti yang dapat diamati juga di OSN Expo kemarin, mungkin kalau teman-teman memperhatikan di Instagram Pusat Prestasi Nasional, kita itu memiliki sebuah post di sana, sebuah story di sana, untuk mempromosikan OSN Expo. Sehingga skala kerja PPSN ini, sekali lagi saya tekankan, skala kerja PPSN ini merupakan skala kerja nasional, tapi kita anggap depan aja, kita memang di sini bukan komunitas yang ingin menjadikan
anggota-anggotanya seperti sangat serius menjadi budak organisasi, bukan. Kita have fun saja, tapi tetap harus diingat bahwa kita ini mewakili Puskesmas dan Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Sehingga segala hal yang kita lakukan juga harus mewujudkan atau menjadi cermin yang baik untuk dilihat oleh para masyarakat. Selanjutnya, dan ini kepanitiaan OSNP. Kita memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu panitia di OSNP, tepatnya bagian arah hubung, jadi yang menjadi bagian menerima kritikan atau kendala teknis atau saran dari para peserta masing-masing bidang. Nah itu yang pernah nonton sosialisasi OSNK itu moderatornya juga dari PPSN yang memiliki kesempatan bertemu dengan orang-orang hebat yang merupakan juri-juri dari OSN itu sendiri. Kepanitiaan OSNP ini baru saja berlangsung kemarin dan merupakan highlight event yang paling fresh dari PPSN. Tapi tentu saja tidak hanya akan berhenti di sini. Itu kita lihat saja ke depannya. Apakah PPSN akan memiliki penelitian-penelitian seperti ini. Selanjutnya, akhir kata, ini merupakan sudah hampir slide terakhir kita. Prestasi yang hebat adalah prestasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Berusaha dengan menjaga kejujuran dan integritas untuk mencapai hasil terbaik dan menjadi bekal generasi muda Indonesia untuk mengharumkan nama bangsa di atap dunia. Mengapa kita memilih quote ini? Karena kejujuran dan integritas merupakan dua hal yang perlahanan hilang di OSN, terutama pada saat pelaksanaan OSN secara daring ini ya. Seperti yang mungkin teman-teman mengalami sendiri, mungkin teman-teman banyak melihat teman-teman yang tidak melaksanakan OSN dengan jujur. Mungkin ada yang contek, atau mungkin ada yang dibantu oleh gurunya, atau mungkin ada yang dibantu oleh temannya, atau melihat Google, dan lain-lain. Ini merupakan tindakan yang sangat-sangat kita sayangkan sebagai wadah dari alumni OSN, sehingga kita memilih quote ini. Apapun kompetisi yang teman-teman hadiri, pada kasus ini OSN, tetaplah selalu berusaha untuk menjaga kejujuran dan integritas. Niscaya maka hasil terbaik akan dapat diraih. Slide selanjutnya. Slide terakhir dari kita. Untuk teman-teman, silakan menghubungi di media-media sosial kita, di LinkedIn kita, Perhimpunan Pelajar Sains Nasional, Instagram, jangan lupa di-follow. Bakal ada banyak update-update acara-acara dari PPSN dan juga kerjasama-kerjasama kita yang lebih lanjut dengan instansi-instansi di sana, yang pastinya memiliki satu tujuan, yaitu untuk membantu OSN itu menjadi lomba yang dikenal oleh seluruh masyarakat dan membantu teman-teman semua untuk bersama-sama sukses di OSN. Instagram kita @ppsn.id, jangan lupa di-follow. Dan kalau misalnya mau hubungi Gmail kita di ppsnnasional@gmail.com. Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Begitu juga dengan presentasi yang telah kita laksanakan ini. Sehingga jika ada kesalahan kata atau kesalahan perbuatan, saya mohon maaf mewakili para panitia sekalian. Terima kasih telah mendengarkan presentasi yang telah kami berikan. Saya tunggu kontribusi teman-teman di seleksi PPSN pada tahun ini. Saya kembalikan ke MC. Nah, gimana nih Sobat Saintis? Presentasinya sangat informatif ya. Nah, untuk Sobat Saintis yang memiliki pertanyaan, bisa langsung ditanyakan pada sesi Q&A kali ini. Untuk itu, sesi Q&A kami buka. Bagi Sobat Saintis yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya di kolom chat atau mau raise hand juga boleh banget ya, karena kita kan baik-baik ramah-ramah semua ya. Masa takut sih buat raise hand? Bolehlah kita ngomong langsung. Oke Sobat Saintis, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ya langsung, bakal dijawab secara langsung dengan panitia-panitia di sini.
Wah, ada pertanyaan nih, Kak. Langsung dibacakan saja ya. Halo Kak, izin dari Ina. Halo Kak, izin bertanya untuk peserta OSNP hanya boleh mendaftar di divisi apa saja atau bebas ya Kak? Oke, kepada Kak Zaki, waktu raya dipersilakan ya Kak untuk menjawab. Oke, kepada panitia boleh dijawab nih pertanyaan dari sobat saintis kita dari ini. Silahkan, panitia. Oke, baik. Sebelumnya mungkin saya izin menjawab. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan. Pertanyaannya udah heboh semua di sini. Pertama-tama saya ingin menjawab dulu pertanyaan dari Kak Hasna di sini. Izin bertanya, Kak, mahasiswa semester 2 masih bisa daftar nggak ya? Nah, jawabannya masih bisa ya, asalkan umurnya nggak di atas 25 tahun. Karena PPSN sendiri memperbolehkan untuk memberikan kesempatan untuk join di PPSN ini dari rentang umur 15 tahun sampai umur 25 tahun. Jadi kalau misalnya kakak masih semester 2, berarti kan masih di bawah 20 tahun ya, masih muda-muda, masa-masa muda gitu. Tentunya saja boleh, Kak, seperti itu. Nah, untuk Kak Ina, ada pertanyaan di sini. Halo Kak, izin bertanya, untuk peserta OSNP hanya boleh mendaftar divisi apa saja atau bebas? Nah, untuk peserta OSNP di sini, mohon maaf, maksudnya itu divisi dari PPSN ya. Kalau divisi dari PPSN, di sini para peserta bebas. Mau daftar divisi apapun, bebas. Kami serahkan ke Anda 100%. Jadi kalian di sini mau milih SDM, atau mau pilih acara dan operasi, atau mau milih riset akademik, atau misalnya mau memilih bidang lainnya, itu kami serahkan semuanya kepada peserta yang ingin mendaftar di PPSN itu sendiri. Seperti itu, Ina. Apakah sudah jelas, Hasna dan Ina? Dan juga ada yang mau memberikan sedikit tambahan Ya, dari saya. Terima kasih. William, ya, sebagai tambahan itu benar. Ini sebagai ini ya, sebagai alasan ya, dikarenakan direktur tersebut itu sangat sangat berbasis riset serta akademik. Jadi kita sangat memerlukan the brightest among the bright, istilahnya ya mungkin ya, yang bisa kita dapatkan untuk dimasuk ke dalam itu direktur tersebut, karena itu research based and academic seperti itu. Iya, tambah. Mungkin seperti itu saja ya. Baik, untuk sobat-sobat saintis semuanya gimana nih? Sudah jelas belum jawaban dari kakak-kakak panitianya? Wah, kayaknya sudah jelas ya, sobat-sobat saintis semuanya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Izin Kak, ada persyaratan khusus Kak untuk bergabung bersama kakak-kakak semua? Seperti harus lolos ke nasional atau gimana? Oke, ini tadi sudah dijawab ya Arifah, semoga sudah jelas ya. Kemudian ada dari Rafli Reski Amir. Permisi, saya Rafli asal Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Izin bertanya untuk syarat dan ketentuan poin 6, apakah sangat diwajibkan? Terima kasih. Mungkin bisa ini ya, yang ketentuan dan syarat poin 6 itu yang di mana? Oke, untuk Rafli mungkin bisa diperjelas di yang mananya? Mungkin di syarat ketentuan ya maksudnya ya. Oke, kalau mau dijawab dulu silahkan Kak, nggak apa-apa. Kalau poin ke-6 yang dimaksudnya ada syarat ketentuan yang merupakan peserta sains nasional yang SMA rendahnya pada tingkat provinsi, yaitu adalah memang benar-benar minimumnya untuk menjadi anggota PPSN. Dikarenakan PPSN sendiri itu bertema Olimpiade Sains Nasional ya. Ya, jadi harus paling minimal itu tingkat provinsi untuk lolos OSN-nya. Itu sudah yakin. Dan untuk tambah lagi untuk Direktorat ARK seperti yang tadi dibilang lagi, itu hanya untuk medalis ya. Atau setidaknya dapat kejuaraan di LIPI
atau di BRIN. Ya, di BRIN, sama juga di opsi. Oke, baik. Kepada para peserta, bagaimana yang tadi bertanya sudah jelas ya untuk jawabannya? Apakah masih ada yang belum jelas? Oke, sepertinya udah jelas ya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Izin bertanya, Kak. Ini sudah dijawab di kolom chat ya, saya izin membacakan. Izin bertanya, Kak, jika misal terdapat anggota yang anak asrama dan kebetulan acaranya bertabrakan dengan jadwal asrama, gimana tuh, Kak? Terima kasih. Oke, jadi sudah dijawab sama Kak Kevin ya tadi, kalau bisa dibuatkan surat untuk dispensasi gitu ya. Tapi mungkin dari panitia lain ingin menambahkan, mungkin ada yang pengalaman sebagian asrama. Saya salah satu anggota PPSN yang anak asrama ya, pondok pesantren. Iya, bisa dibantu dengan pengeluaran surat kerja dan semacamnya, dan juga ketika sudah diterbitkan mungkin bisa diteruskan kepada pihak pesantren gitu, mungkin wali asrama, mungkin kepala bina santri dan semacamnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Kak Zaki. Gimana nih yang anak-anak asrama? Jangan khawatir lagi ya, tenang. PPSN sudah resmi, jadi suratnya itu pasti di ACC lah sama sekolah kalian, ya kan? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Oke. Pertanyaan berikutnya, silahkan dibacain dong, Hana dari Vivi. Oke, nah pertanyaan dari Kak Vivi. Halo Kak, para anggota PPSN kan berasal dari daerah-daerah yang berbeda dan ada beberapa event yang dilaksanakan di luar kota. Untuk akomodasinya gimana ya Kak? Dan anggota yang dipilih untuk event-eventnya berdasarkan apa Kak? Terima kasih. Nah, gimana nih? Ada yang mau jawab pertanyaan Kak Vivi? Organisasi Oke. Untuk pertanyaan dari Vivi ini, untuk anggota PPSN yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda, atau ada beberapa event yang dilaksanakan di luar kota, untuk akomodasinya gimana ya? Dan untuk anggota ini dipilih ke event-event itu berdasarkan apa? Oke, ini berarti ada dua pertanyaan ya. Untuk pertanyaan pertama dulu, untuk event yang di luar kota itu tergantung ya jawabannya. Ada beberapa event kita, terutama yang bekerjasama dengan pihak lain, terutama pihak yang berada di atas kita, yaitu Puskesmas atau BPTI, itu untuk akomodasinya dapat dibiayai. Namun untuk acara-acara lainnya lagi yang tidak termasuk, itu masih dapat dipertimbangkan juga untuk dibiayai. Seperti itu. Tapi tidak ada jaminan untuk dibiayai. Tapi kalau yang pasti, jika acaranya itu sudah berhubungan dengan pemerintah, tentu saja akan dibiayai. Nah, selanjutnya, untuk anggota yang dipilih ke event-event itu berdasarkan apa? Tentu saja faktor paling penting adalah kemampuan ya. Kalau misalnya eventnya memerlukan kemampuan di bidang A, misalnya yang kemarin di panitia SNP, itu kan tentu saja orang-orang yang dikirim dari PPSN harus memiliki kemampuan sosial yang cukup tinggi. Nah, jadi itu syarat utamanya ya. Tentu saja harus bisa ngomong, harus bisa memiliki kemampuan dengan teknologi yang bagus. Tentu saja itu. Nah, selain itu, untuk kemudahan dalam akomodasi dan transportasi itu tentu saja juga masuk pertimbangan ya. Tentu saja kalau misalnya dengan kemampuan yang sama, lalu memiliki jarak yang lebih dekat ke lokasi, itu dapat lebih favorable untuk dipilih sebagai perwakilan dari PPSN. Tapi ini kembali lagi tergantung dari proses akomodasinya. Kalau misalnya langsung dibiayai oleh Puskesmas atau BPTI, itu mau dari seluruh Indonesia pun tidak masalah, karena seluruh biaya itu banyak yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, jadi ini tergantung lagi ke akomodasinya. Mungkin itu jawaban dari saya. Semoga membantu. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Kevin atas jawabannya. Gimana nih Sobat Saintis, apakah sudah jelas? Atau dari panitia ada yang mau menambahkan mungkin? Oke, sepertinya sudah jelas ya, dari panitia juga merasa sudah cukup. Oke, ini ada pertanyaan dari Ana. Ini maksudnya anonim atau gimana nih? Oke, saya bacakan ya pertanyaannya. Oke, apakah siswa-siswi jenjang SMA yang mungkin sedang dalam journey OSN direkomendasikan untuk mengikuti PPSN? Di mana program kerja PPSN mungkin lebih mengarah pada hal yang berkaitan dengan OSN itu sendiri. Oke, mungkin dari panitia bisa tolong menjawab ya.
Oke, kalau begitu izinkan saya untuk menjawab dulu kepada Anon ya. Jadi, Anon kan di sini bertanya kan, kalau misalnya orang yang dalam journey OSN, apakah direkomendasikan untuk ikutin PPSN atau enggak gitu. Nah, sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku kan juga ikut PPSN sebelum OSN ya. Jadi, eh, justru kalau dari sisi aku, kalau misalnya mau ikut PPSN, ikutlah. Kenapa? Karena di sana kalian bisa menemukan medalis-medalis kelas kakak angkatan yang di mana tuh sudah memiliki pengalamannya banyak dalam Olimpiade Sains Nasional itu. Jadi kalian di sana bisa bertanya materinya atau kalian bisa minta rekomendasi atau minta tips and triknya kayak gimana secara langsung tanpa perlu kayak STSD dulu atau apa karena itu udah dalam satu organisasi. Jadi kalian bisa tanpa enggan, tanpa nggak usah malu-malu bisa langsung sharing ataupun minta ke kakaknya langsung. Dan juga sebenarnya kalau misalnya PPSN ini banyak tugas atau banyak apapun di sini PPSN sendiri pun juga memberikan yang namanya itu akses-akses ataupun fasilitas-fasilitas seperti tadi, yaitu tryout dan lain sebagainya, yang mana bisa dikerjakan ataupun digunakan untuk latihan untuk menuju journey OSN. Jikalau misalnya OSN-nya tabrakan nih sama kegiatan PPSN, nah PPSN sendiri kan sudah tahu ya, jadi tenang saja, kita tidak akan memberikan pelanggaran atau tidak akan memberikan pokoknya pelanggaran lah ya untuk kalau misalnya berhubungan dengan OSN ini. Jadi kalian tidak usah takut untuk, aduh kalau sebentrok sama OSN kayak gimana nih atau apa. Karena kita pun sendiri juga sudah prepare untuk hal tersebut. Dan juga di sana ditambah lagi kan bisa ketemu kakak kelas yang merupakan medalis Olimpiade Sains Nasional ataupun internasional yang mana kalian bisa ajak untuk berdiskusi ataupun nanya-nanya soal seperti itu. Atau mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan dari teman-teman panitia. Oke, sepertinya dari panitia ada kah nih penambahan? Kayak nggak ada ya, udah cukup ya. William memang lengkap banget nih ngejelasinnya dia. Oke, selanjutnya bisa dibacakan Han pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhammad Anugrah Rizky. Halo Kak, izin bertanya, semisalnya kami yang ikut Zoom ini keterima gabung PPSN nih, apakah pertemuan anggota secara daring atau luring ya Kak? Terima kasih. Nah, ini juga sudah dijawab di kolom chat oleh Kak Ervan. Ada rapat secara daring biasanya untuk pertemuan kegiatan luring tergantung dari kegiatannya ya. Gimana nih Kak Muhammad Anugrah Rizky, apakah jawabannya sudah menjawab? Oh ya, sudah. Terima kasih, Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Oke, jadi pertanyaan berikutnya dari orang yang sama ya, masih orang yang sama ya. Oke, dia bertanya lagi nih. Pada saat wawancara nanti itu, apakah wawancaranya melalui Zoom atau melalui metode lain? Oke, mungkin bisa dijawab dari kakak-kakak divisi penyeleksi ini ya. Silahkan. Oke, baik. Saya izin menjawab pertanyaan Muhammadah. Di sini wawancaranya tentu saja melalui Zoom ya guys. Kan sekali lagi PPSN itu kan nasional, Nusantara gitu kan. Jadi dari pulau ke pulau gitu ya, dari ujung ke ujung ada PPSN gitu ya. Jadi di sini mana mungkin kita untuk datang ke kantor pusat. Jadi itu nggak mungkin untuk offline. Jadi untuk wawancaranya tetap melalui Zoom ya, bukan metode lain sebagainya. Jadi nanti kalau misalnya kalian kepilih untuk wawancara, lolos seleksi wawancara, nah wawancaranya melalui Zoom dan itu ntar nanti jadwalnya fleksibel. Nanti akan ada kalian akan diminta untuk ngisi G-sheet, kalian bisanya itu kapan gitu ya, mau jam berapa gitu ya, hari apa gitu ya. Karena kan ada batch-batchnya, karena daftar present kan banyak. Ini ntar kalian bisa milih hari apa, jam berapa gitu di sheet itu dan melalui Zoom tentunya. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba dapat surat dari PPSN palsu gitu ya, suruh kalian datang ke kantor pusat kan jangan terima ya, itu hoax gitu ya. Terima kasih. Nah, kalau kalian mau datang gitu, silakan kantor sekretariat PPSN di Jalan Gadus, Rengseng Sawah di Jakarta Selatan. Nah, itu kalau naik kereta dari UI, ya lumayan lah ya guys ya, bayarnya cuma 3.000 doang, cuman 15 menit perjalanan, 15-20 menit lah ya. Udah. Kalau itu dari aku. Apakah udah jelas Muhammadah?
Oke, baik. Dari Muhammadiyah sepertinya sudah ini ya, sudah jelas ya. Oke, sobat saintis lainnya bisa diajukan lagi ya pertanyaan-pertanyaannya karena di sini kakak-kakak panitianya kita sebagai teman-teman panitia sudah siap banget nih buat menjawab. Oh, ada yang bertanya lagi nih, silakan dibacain dong kan? Bisa tolong dibacakan itu pertanyaannya. Oh, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kak Toru, apakah siswa-siswi jenjang SMA yang mungkin sedang dalam journey OSN direkomendasikan untuk mengikuti PPSN? Di mana program kerja PPSN mungkin lebih mengarah pada hal yang berkaitan dengan OSN itu sendiri. Sudah Nah, Hana, ini yang satu lagi Hana. udah ya? Oh, oke, maaf. Oke, pertanyaan dari Kak ARF. Oke, yang diterima setiap divisi berapa orang ya, Kak? Oke, Kakak. baik. Saya izin menjawab dahulu sebelum teman saya ingin menjawab. Jadi berapa sih yang tiap divisi itu berapa orang? Nah, itu rahasia dari PPSN ya. Tapi nanti kami akan memberikan ya kurang lebih berapa kuota eligible gitu ya tahun lalu ya. Pendaftarnya berapa dan yang keterima berapa. Itu ntar akan kami kasih juga. Tapi bukan berarti yang tahun lalu sama dengan tahun sekarang. Untuk jumlahnya masih jadi rahasia untuk pihak. Itu rahasia inti dari pihak PPSN, dari panitianya. Dan juga tapi ntar kami akan kasih kami akan kasih kurang lebih mirip-mirip kayak yang pendaftarnya berapa, lalu yang keterima berapa, persentase penerimaannya berapa. Tapi itu bukan berarti sama juga seperti tahun ini. Itu bisa saja berbeda dan jumlahnya rahasia. Oke, baik. Mas Zaki boleh kasih tambahan? Ya, pokoknya seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk ada spoiler dikit untuk SDMK, kami ada 5 posisi tambahan dari dalam subdirektorat yang mengenai talent management ya. Jadi karena kan kita harus mengawasi direktorat-direktorat, jadinya ya ada tambahan gitu. Oke, baik. Gimana nih Kak ARF? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Udah di-spill ya tadi satu direktorat sama Kak Zaki bahwa ada 5 slot tambahan ya di SDMK. Jadi tunggu apa lagi guys? Itu satu divisi, satu direktorat sudah terbuka lebar loh kesempatannya. Jangan lupa loh daftar ya dan ikuti persyaratan-persyaratan pendaftarannya. Oke, teman-teman semuanya, ini ada satu pertanyaan lagi ya. Dari Kristal nih. Izin bertanya Kak, untuk interviewnya apakah sendiri-sendiri atau secara grup? Baik, kepada kakak-kakak panitia dipersilakan untuk menjawab. Baik, saya izin menjawab dahulu. Izin bertanya Kak, interviewnya itu apakah sendiri atau secara grup? Nah, pengalaman saya sendiri waktu tahun lalu, interviewnya itu tuh secara sendiri-sendiri ya. Jadi ntar nanti akan dipanggil di Zoom, lalu ntar akan dipanggil ke breakout room, nanti akan diwawancarai sama anak-anak dari tim yang panitia penyeleksinya. Dan wawancara itu sendiri-sendiri kok. Kalau yang grup itu bukan wawancara, tapi namanya focus group discussion, dan itu kalau misalnya kalian menjadi orang yang terpilih untuk badan eksekutif gitu. Jadi wawancara sendiri-sendiri, tenang aja kok guys, nggak bareng-bareng, nggak kayak grup vokal. Oke, bagaimana kakak-kakak panitia lain? Ada yang mau ditambahkan mungkin? Oke, nggak ada ya, dari penanyanya sendiri juga sudah sudah dipahami ya, dapat dimengerti ya. Oke, satu pertanyaan lagi yang terakhir teman-teman, apakah ada yang masih ingin ditanyakan mengenai open recruitment? Karena kapan lagi kan kita ini, ada nih, silakan Hana dibacakan. Oke, dari Kak Vivi lagi nih. Hai Kak, untuk estimasi waktu wawancaranya biasa berapa lama ya Kak? Gimana nih teman-teman panitia? Mungkin tergantung dengan itu juga ya, cuma peserta ya, tapi kita usahakan tidak sampai tidak lebih setengah jam ya.
istilahnya jelas loh, istilahnya kita inginnya ya cepat, dikarenakan itu juga dari itu ya, referensi dari wawancara kemarin itu kan terdiri dari beberapa slot ya, itu kita berikan waktu sekitar ya pokoknya tidak lebih dari setengah jam pokoknya ya. Ya paling mungkin sabar tambah ya. Mungkin paling sekitar 15 menit atau bahkan bisa lebih cepat jika jawabannya itu bagus, singkat, padat dan akurat ya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi untuk durasi wawancara itu tergantung nih. Kalau kalian mau cepet, ayo dilatih skill interviewnya ya, biar yang interviewer itu kayak udah sat-sat, gak usah nih pertanyaan selanjutnya, sudah yakin lolos kayak gitu ya teman-teman saintis semuanya. Oke, sobat saintis semuanya, itu tadi pertanyaan terakhir ya dari sesi Q&A kita. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi sudah menjawab dan juga keren-keren ya jawaban dari kakak-kakak panitia kita yang sudah bergabung di PPSN. Jadi jangan lupa nih sobat saintis, kita cepet-cepet daftar ya, karena meskipun dibuka 2 gelombang, tapi kan kita juga menilai semangatnya gitu ya kakak-kakak panitia ya, jelas dong. Oke, nggak kerasa ya sobat saintis, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, ada baiknya kita melakukan ritual dulu nih. Ritual apa tuh? Kita harus lakukan dokumentasi. Oke, jadi kepada sobat saintis semuanya dan kepada kakak-kakak panitia juga ya, kita on cam dulu semuanya. Dan nanti dari sesi dokumentasi saya serahkan untuk melakukan dokumentasi. Baik, sekarang di on cam dulu, Siapa tahu nanti masuk Instagramnya PPSN terus auto lolos gitu ya. Siapa tahu. Jalur surga, bener-bener. Kasih unjuk dulu muka-muka pejuangnya di sini. Ntar siapa tahu kalau salah on cam kita bisa melihat ya semangatnya gitu ya. Dari on cam-nya gitu. Aduh, itu ntar kita langsung checklist-checklistnya gitu namanya kita tulis di death note gitu ya, siapa tahu gitu kan. Nah, ayo yang belum buka kameranya yuk. Ditunggu ya buka kameranya. Ntar kalau sampai PSN 10.000, ntar kalau ada giveaway kayak gimana nih guys. Jadi jangan lupa follow ya, siapa tahu kan jadi orang yang beruntung di sana. Siapa tahu dapet giveaway-nya. Ayo yang masih belum mau kameranya, tunjukkan ekspresi Anda. Mantap jiwa. Ayo yang lain, boleh. Ayo dong sobat saintis semuanya dibuka kameranya, kita on cam. Masa nggak mau sih muka kalian tuh terpampang di Instagramnya PPSN gitu kan? Aku sih mau ya. Iya Kak Pia aja mau loh, Kak Pia nih padahal udah jadi Antek Toronto tapi tetap mau ke PPSN gitu ya. Aduh, masa kan nggak mau sih gitu dipasang mukanya. Ntar siapa tahu kalau salah nih ya, juri kan ini kan kenal sama PPSN terus ngeliat muka kalian. Oh ini saya kenal nih, dijadiin auto medali. Siapa tahu kan nggak ada yang tahu juga kan gitu. Betul. Medali jalur cam gitu ya Kak William ya. Oh betul sekali gitu. Ntar tiba langsung dimasukin daftar medalis kan nggak ada yang tahu ya. Betul sekali. Kita tunggu mungkin 2 menit lagi, kita tunggu sampai semuanya on cam 2 menit lagi. After 2 menit lagi boleh sesi dokumentasi maybe. Ayo guys, ditunggu guys, semenit lagi loh, semenit lagi untuk membuka peluang masa depan yang cerah gitu ya. Intinya ya semangat aja lah ya. Oh ya guys, aku punya jokes loh. Mau dengerin nggak? Waduh, jokes apa tuh Kak?
Ya, jokes garing sih, tapi ya udahlah ya, kita tanyain lah ya. Oke, aku tanyanya ke Pia sama Hana deh, coba ya. Aku tanya ya. Aduh, Apa perbedaan Ronaldo sama Messi? apa tuh, Kak? Aduh, apa ya? Yakin mau nyerah? Apa tuh? Hana tahu nggak sih, Han? Ronaldo sama Messi Beda Jawabannya orang. apa? beda Ya, negara. bener sih, tapi apa ayo? Jawabannya yaitu sama-sama kenal kamu. Ya ampun, tepuk tangan dulu buat jokesnya Kak William. Tepuk tangan dulu. Memeriahkan kita ya pada hari ini. Kak William ini pinter gitu ya bikin orang tersenyum sebelum difoto gitu ya. Oke, karena kita udah senyum-senyum nih ya gara-gara jokesnya Kak William, jadi monggo sesi dokumentasi bisa dimulai. Masih tersenyum nih soalnya. Yang dokumentasi boleh kasih aba-aba ya. Ya, oke. Ini kita lihat ada yang di kasur, ada yang di sofa, ada yang di mana ini. Gak apa-apa. Siap-siap ya. Pose terbaik kalian nih. Pose terbaik kalian dulu. Bebas dulu nih. Ini bebas dulu ya. Ini ada 3 slide ya. Jadi mohon posenya ditahan karena kita tidak tahu kalian ada di mana. Slide pertama, pose bebas ini ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide 1 sudah. Selanjutnya untuk slide 2. Wah, di slide 2 ini udah banyak yang on cam ya, nggak apa-apa. Berarti cukup sampai slide 2 aja ya. 1, 2, 3. Oke, slide 2 juga udah. Untuk slide 3 kosong, tidak ada itu ya. Kita ganti gaya. Ganti gaya apa ya? Ganti gaya apa ini kira-kira? Ganti gaya apa? Ada saran, William? Waduh, kayak apa ya? Buat PPSN coba ya. Bentar, PPSN balik boleh, dulu. PPSN. P Balik untuk ya, PPSN. ini mirror guys. Untuk Mirror, yang di mirror, guys. jangan lupa dibalik ya tangannya. Supaya Ya. kelihatan P. Untuk PPSN. Ya, P-nya kayak William ya. Jadi kalau misalnya nggak kayak gitu, kalian balik aja tangan kalian. Untuk PPSN. 5, ini slide pertama. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, slide pertama sudah. Selanjutnya, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terakhir, gaya semangat dong, boleh dong. Kayak gini ya. Kayak gini. Yoi. Gaya semangat. Juang. Gaya semangat. Untuk set pertama. 1, 2, 3. Slide terakhir, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup dokumentasinya. Silakan saya kembalikan lagi ke MC. Iya. Oke, baik. Ini antusiasme Sobat Saintis sangat-sangat harus diapresiasi nggak sih, Hana, saat malam ini nih? Bener banget nih. Iya, malam-malam, tapi kayak sampai antusias tuh kayak sampai di ujung acara gitu ya. Bahkan sampai nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara.
Dan ya, kita harus berpisah dulu ya, Sobat Saintis semua yang sudah hadir pada acara hari ini, di acara Get to Know PPSN. Tapi jangan lupa, nanti kita bakal ketemu loh, asalkan Sobat Saintis daftar PPSN ya. Kalau begitu saya Putu Pranka Putri Widyastari dan rekan saya, Nika Dek Hana Jensiani Bria, selaku moderator pada malam hari ini, kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati Sobat Saintis dan juga narasumber. Karena kesalahan itu datang dari diri kami sendiri dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera, Shalom. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. salam kebajikan, Rahayu. see you di PPSN. See you semuanya. Bye. Bye-bye.